Sehari setelah pernikahan, ibu mertuaku mengambil kartu ATM berisi uang bekal pernikahan sebesar 1,5 miliar rupiah, sambil berkata, "Biar ibu yang pegang, nak." Aku langsung memblokirnya. Keesokan harinya, keluarga suamiku meneleponku sebanyak 107 kali. Aku tersenyum dingin. Pertunjukan baru saja dimulai. Namaku Anita. Usiaku 30 tahun, dan aku baru sehari menikah. Kata orang, hari pernikahan adalah hari paling bahagia dalam hidup. Tapi ketika aku akhirnya masuk ke apartemen baru yang dihias balon dan pita ini dengan membawa koper, hatiku terasa sesak oleh kecemasan yang tak bernama. Suamiku, Bima, adalah pria yang dari luar tampak baik dan sopan. Setidaknya, begitulah yang kupikirkan. Resepsi pernikahan kami kemarin berjalan lancar. Orang tuaku, meskipun kondisi kesehatan ayah kurang baik, berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum saat mengantarkan putri mereka ke keluarga baru. Sebelum aku masuk ke mobil pengantin, ibu menyelipkan sebuah kotak beludru kecil ke tanganku. "Nita, sayang," bisiknya, "ini semua tabungan ayah dan ibu seumur hidup, ditambah uang yang kamu kirimkan selama ini. Kami memberikannya sebagai uang bekal untukmu. Isinya 1,5 miliar rupiah. Pakailah ini untuk keadaan darurat. Sebaik apapun keluarga suamimu, lebih baik punya pegangan sendiri." Aku menangis. Aku tahu betapa besar jumlah itu, tapi aku juga tahu tujuan sebenarnya. Itu bukan sekadar uang untuk masa depan, itu adalah uang untuk menyelamatkan nyawa ayahku. Beliau menderita penyakit jantung yang parah, dan dokter berkata beliau harus segera menjalani operasi bypass jantung. Biaya operasi dan rehabilitasinya diperkirakan sekitar 300 juta rupiah, sisanya untuk biaya perawatan dan hidup setelahnya. Rencanaku adalah menceritakan semuanya pada Bima setelah pernikahan dan segera membawa ayah ke rumah sakit, tapi aku tidak sempat. Keesokan paginya setelah malam pertama, saat Bima masih tertidur lelap, ibu mertuaku, Ibu Ratna, mengetuk pintu. Beliau membawakan semangkuk bubur ayam hangat, sambil tersenyum manis. "Anita, menantuku sayang, ayo sarapan. Kita ngobrol sebentar, ya." Aku bergegas mengenakan jubah tidur dan mengambil mangkuk itu. Bima ikut terbangun dan, sambil menggaruk kepala, bergumam, "Mah, kok pagi-pagi sekali?" Ibu Ratna duduk di tepi tempat tidur. Pandangannya dengan cepat menyapu seisi kamar dan berhenti di tas tanganku yang kuletakkan di meja rias. Di dalamnya ada kartu ATM itu dan beberapa perhiasan. "Nah," katanya memulai, "kalian sekarang sudah suami istri, orang dewasa. Mama sudah tidak muda lagi, yang penting kalian hidup bahagia. Kemarin Mama lihat orang tuamu memberikan kartu, ya. Katanya isinya 1,5 miliar sebagai bekal." "Iya," jantungku berdebar. Aku melirik Bima, tapi dia membuang muka, berpura-pura mencari sandalnya. Aku tersenyum, senyum yang sudah kulatih sejak lama. "Iya, Bu, orang tua memberikan sedikit uang untuk bekal awal." Beliau menepuk tanganku dengan telapak tangannya yang kurus dan kering. "Nak, kok kamu bilang bekal awal? Kamu sekarang ada di rumah ini. Ini rumahmu. Kami orang tuamu. Siapa yang akan menyakitimu? Untuk apa berjaga-jaga?" Beliau mendekat, merendahkan suaranya. "Dengar, ya. Kamu dan Bima masih muda, dan Bima ini hatinya terlalu baik, gampang percaya. Mama khawatir kalau kalian pegang uang sebesar itu. Nanti kalau ada teman yang mengajak bisnis bodoh atau kalian habiskan untuk hal-hal tidak penting, kan sayang." Aku terdiam. Bubur ayam di mangkuk sudah mendingin, dan aromanya yang gurih terasa pahit di hidungku. "Gini saja," lanjutnya, seolah baru saja mendapat ide cemerlang. "Kartu itu kamu kasih ke Mama, biar Mama yang simpan." "Cuma simpan, loh, ya. Itu tetap uang kalian, uangmu dan Bima, tapi di tangan Mama akan lebih aman. Nanti kalau butuh beli rumah yang lebih besar atau saat anak-anak lahir, Mama akan kasih semuanya." Beliau menambahkan, "Bima kan anak sulung. Tahun depan Dimas, adiknya, juga mau menikah. Banyak sekali urusan dan pikiran. Biar uangnya sama Mama supaya Bima tidak terganggu pikirannya." Aku menatap Bima. Dia akhirnya mengangkat kepala dan mengangguk. "Iya, Nit. Mama benar. Di tangan Mama paling aman. Kasih saja." Tenggorokanku tercekat. "Biar Mama yang simpan." Kalimat ini terlalu sering kudengar dalam kisah-kisah tragis teman-temanku. Itu artinya memasukkan uang ke dalam kantong tanpa dasar, yang tidak akan pernah kembali. Mereka bahkan tidak menunggu bulan madu kami selesai. Baru sehari. Tapi aku tidak bisa menolak secara terang-terangan. Aku tahu jika aku berkata tidak, aku akan langsung dicap sebagai menantu kurang ajar yang tidak menghormati keluarga suami dan lebih mementingkan uang daripada hubungan. Aku meletakkan mangkuk dan memaksakan senyum paling lembut. "Mama benar sekali. Aku juga khawatir bagaimana mengelola uang sebanyak itu. Tentu,
Dengan senang hati aku titipkan pada Mama. Aku melirik Bima. Bima, kamu saksinya, ya. Aku berdiri, membuka tas, dan mengeluarkan kartu ATM dalam amplop merah hadiah. Mata Ibu Ratna berbinar. Beliau praktis merebut kartu itu dari tanganku. Nah, bagus. Pintar. Menantuku memang yang terbaik. Mama sudah tahu. Pinnya apa, Nak? Tanggal lahir saya, jawabku dengan suara datar. Ibu Ratna tersenyum lebar. Bagus. Ya sudah, kalian istirahat lagi, ya. Mama mau masak untuk makan siang. Beliau berbalik dan pergi. Langkahnya terasa begitu ringan, seolah-olah usianya berkurang 10 tahun. Bima menghela napas lega dan memelukku. Lihat, kan? Mama senang sekali. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Keluarga jadi damai dan tentram. Aku menepis tangannya. Aku sedikit lelah. Mau istirahat? Bima terdiam sejenak, lalu mengangguk. Oh, iya, tentu, istirahatlah. Aku mau lihat, mungkin Mama butuh bantuan. Begitu pintu tertutup, senyum di wajahku lenyap. Aku ambruk ke tempat tidur. Rasa dingin menjalari punggungku. Permainan mereka terlalu kasar. Aku meraih ponselku. Menelepon bank sekarang terlalu berisiko, dia akan langsung curiga. Aku mengetik pesan untuk temanku, Maya, yang bekerja di bagian keamanan bank tersebut dan sudah kuperingatkan sebelumnya. Mai, rencana B. Ini nomor kartuku, PIN yang baru saja kusebutkan adalah 2004.944, dia pasti akan pergi ke ATM terdekat untuk cek saldo. Tolong pantau, begitu ada upaya cek saldo atau tarik tunai dengan PIN itu, langsung blokir kartunya. Alasannya, transaksi mencurigakan. Pesan balasan, oke datang hampir seketika. Aku berbaring menatap langit-langit. Pita-pita merah sisa dekorasi kini tampak seperti noda darah. Aku berharap, sungguh berharap, Bima akan berbeda. Setidaknya dia akan berkata, Mah, itu uang Anita, biar tetap bersamanya. Tapi tidak, dia adalah kaki tangannya. Aku memejamkan mata. Ayah harus menungguku. Putrimu ini bukan perempuan lemah. Permainan ini mereka yang memulai, tapi bagaimana akhirnya, akulah yang akan menentukan. 1,5 miliar rupiah. Itu adalah nyawa ayahku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya, bahkan jika itu ibu mertuaku. Aku tidak salah. Tepat pukul 10 pagi, saat aku sedang berada di rumah orang tuaku membereskan dokumen untuk rawat inap ayah, ponselku bergetar hebat. Panggilan dari Bima. Aku tidak mengangkatnya. Aku tahu persis apa yang terjadi. Ibu Ratna, setelah mendapatkan kartu, tidak bisa menahan diri. Dia pergi ke bank, atau setidaknya ke ATM. Dan begitu dia memasukkan PIN yang kuberikan, sistem secara otomatis memblokir kartu itu. Aku menonaktifkan suara ponsel dan lanjut membantu ibu menyiapkan barang-barang ayah. Bu, ayah sudah selesai makan. Aku akan mengantarnya untuk tes sebelum operasi. Ibuku memegang tanganku. Wajahnya penuh kekhawatiran. Nita, ponselmu tidak berhenti berbunyi. Apa ada masalah dengan suamimu? Tidak ada apa-apa, Bu. Bukan masalah besar. Aku tersenyum untuk menenangkannya. Mungkin Bima menelepon untuk bertanya apa aku pulang makan siang. Jangan khawatir, semua akan kuurus. Aku membawa ayah. Beliau sangat lemah. Wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal-sengal, dan hatiku perih melihatnya. Ini hanya memperkuat tekadku. Saat aku membantu ayah masuk ke taksi, ponselku bergetar lagi. Kali ini nomor Dimas, adik iparku tersayang. Aku mengabaikannya lagi. Baru setelah aku selesai dengan semua tes awal dan prosedur untuk ayah dan mengantarnya ke kamar rawat, aku menyalakan ponselku. Lebih dari 30 panggilan tak terjawab dari Bima, Dimas, dan sebuah nomor tak dikenal yang kuduga milik Ibu Ratna, menelepon dari ponsel orang lain, disertai serangkaian pesan suara. Suara Bima penuh kepanikan dan amarah. Nita, kamu di mana? Apa-apaan yang kamu lakukan? Kenapa kartunya diblokir? Kamu sengaja kasih Mama kartu rusak, ya? Nita, Mama dan Dimas membuat keributan di bank. Mereka sampai memanggil manajer cabang, dan sialnya dia teman kuliah bosku. Kamu paham tidak betapa malunya aku? Ya Tuhan, kamu di mana? Mama bilang kalau hari ini tidak bisa tarik uang, dia akan tidur di lantai bank dan tidak mau pulang. Cepat kembali, kamu akan menghancurkan seluruh keluarga kita. Aku menarik napas dalam-dalam. Malu. Hal pertama yang dia pikirkan adalah reputasinya. Bukan. Kenapa Mama mencoba menarik uang Anita? Tapi, kenapa kamu memblokir kartu dan mempermalukan mamaku? Aku dengan tenang menelepon balik Bima. Dia menyambar panggilanku seolah hanya itu yang ditunggunya. Kamu di mana? Teriaknya.
Aku sedikit menjauhkan ponsel dari telingaku. Aku di rumah sakit, mengurus ayah. Rumah sakit? Ada apa dengan ayahmu? Yang penting kartu itu. Jelaskan kenapa kamu menipu mama? Kamu memberinya kartu yang sudah diblokir. Aku tidak menipu siapapun, jawabku dengan nada sedingin es. Aku memberikan kartu yang asli, tapi aku juga melaporkan ke bank bahwa kartu itu hilang sehingga mereka memblokirnya. Hening sejenak di seberang sana. Bima sepertinya tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa katamu? Melaporkan hilang? Kamu sudah gila? Kamu memberikannya pada mama lalu langsung melaporkannya hilang? Permainan apa yang sedang kamu mainkan, Nita? Aku tidak sedang bermain. Itu uangku. Mama bilang akan menyimpannya. Tapi tindakannya pagi ini jelas menunjukkan dia ingin menarik semuanya sampai habis. Aku tidak setuju. Bima tergagap, tapi ini membuatku dalam masalah besar. Mama dan Dimas berteriak-teriak di lobi bank, bilang mereka dirampok. Manajer sampai harus keluar. Mereka menuntut untuk melihat rekaman CCTV untuk tahu siapa yang memblokir kartu itu. Cepat datang ke sini, bilang pada mereka kamu salah paham. Aku bisa mendengar dengan jelas jeritan Ibu Ratna di latar belakang. Suaranya melengking dan kasar, sama sekali tidak seperti nada manisnya pagi tadi. Panggilkan si Anita itu. Menantuku memberiku kartu berisi 1,5 miliar. Apa hak kalian memblokirnya? Kalian mau mencuri uang keluargaku, hah? Panggil direktur kalian. Lalu terdengar suara Dimas yang malas tapi arogan. Mah, percuma bicara sama mereka, kita hancurkan saja tempat ini. Penipu semua. Menantu memberikan uang pada mertua itu sudah sewajarnya. Mereka malah ikut campur. Aku merasa mual. Sewajarnya. Bima, kataku pelan, menekankan setiap kata. Aku tidak akan ke sana. Aku ulangi. Aku di rumah sakit bersama ayah. Sampaikan pada ibumu dan adikmu untuk menghentikan sirkus itu. Mereka mempermalukan diri mereka sendiri, keluarga kalian, bukan aku. Kartu itu atas namaku. Akulah pemiliknya. Aku punya hak penuh untuk memblokir atau membukanya. Bank bertindak sesuai aturan, untuk melindungi nasabah. Nita, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Kamu itu menantu di rumah ini. Desis Bima lagi. Aku menantu, bukan mesin ATM. Dan aku seorang anak, ayahku sakit parah. Aku mengatakan ini supaya kamu tahu. Aku tidak punya waktu untuk berdebat. Katakan pada ibumu untuk pulang. Kita bicarakan ini nanti malam. Aku menutup telepon. Aku tidak mau mendengar sepatah kata pun lagi. Aku mengintip dari celah pintu kamar rawat. Ibu sedang mengupas apel untuk ayah. Dua orang tua yang seumur hidup bekerja keras, tidak pernah memanjakan diri. Semuanya untukku dan untuk pengobatan. Dan orang-orang yang baru sehari lalu dengan senyum memanggilku anak, hari ini mencoba merebut pelampung penyelamat ayahku, hanya untuk membeli apartemen bagi putra manja mereka. Ini bukan lagi kekecewaan, ini adalah penghinaan. Aku duduk lama di koridor rumah sakit. Aku tahu pertempuran baru saja dimulai. Badai di bank hari ini hanyalah pembukaan. Badai yang sesungguhnya akan terjadi di rumah nanti malam, saat aku kembali. Dan aku sudah siap. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa Anita bukanlah domba penurut yang bisa mereka permainkan sesuka hati. Aku kembali ke rumah saat hari sudah gelap. Setelah makan malam di rumah orang tuaku, aku nyaris tidak bisa menelan makanan. Ada ganjalan di tenggorokanku. Aku berbohong bahwa Bima ada urusan di rumah dan aku harus segera pulang. Ibu membekaliku sekantong buah sambil menasihati, kamu baru masuk ke keluarga baru, bersabarlah. Pasangan muda, wajar kalau ada masalah. Piring pun bisa pecah. Aku hanya mengangguk, tidak berani menatap matanya. Aku tidak bisa bersabar, Bu. Ini bukan pertengkaran biasa. Mereka mengancam nyawa ayah. Aku membuka pintu dan masuk ke apartemen. Suasananya berat seperti timah. Ibu Ratna duduk di sofa dengan wajah kaku. Dimas bersantai di kursi, menyilangkan kaki di atas meja sambil menatap ponsel, wajahnya cemberut. Melihatku, Ibu Ratna mendengus dingin, dan Dimas bergumam, oh, si penyihir sudah pulang. Aku mengabaikan mereka, menyapa dengan tenang. Selamat malam, Bu. Halo, Dimas. Bima belum pulang? Ibu Ratna membanting remote ke meja, tahu juga jalan pulang. Dan kamu masih punya muka memanggilku, Bu, kamu aktris yang hebat. Pagi tadi begitu manis memberikan kartu, lalu di belakangku kamu memblokirnya. Pintar sekali kamu mempermainkanku, ya? Aku meletakkan tasku. Saya tidak mempermainkan siapapun. Saya bilang pinnya tanggal lahir saya, tapi saya tidak pernah setuju kalian menarik 1,5 miliar. Ibu bilang akan menyimpannya,
tapi Ibu dan Dimas pergi ke bank untuk menarik semuanya. Kalian bahkan tidak bertanya padaku. Dimas melompat berdiri. Apa maksudmu? Begitu kamu masuk ke rumah ini, uangmu adalah uang rumah ini. Mama sudah benar mengambilnya. Kamu itu kakak iparku, aku sebentar lagi menikah. Kalau kamu tidak peduli padaku, siapa lagi? Atau kamu mau menghabiskan 1,5 miliar itu untuk keluargamu sendiri? Ah, jadi begitu. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikannya lagi. Uang itu dari orang tuaku, suaraku menjadi dingin. Itu adalah bekal pernikahanku. Menurut hukum, itu adalah harta pribadiku. Untuk apa aku menggunakannya, itu hakku. Dan pernikahanmu, Dimas, itu urusanmu. Urusan Mama dan Bima, tapi bukan urusanku. Kamu kurang ajar. Ibu Ratna gemetar, menunjukku. Perempuan tidak tahu sopan santun. Baru sehari di rumah ini sudah menunjukkan sifat aslinya. Kamu anggap kami ini apa? Saat itu, pintu terbuka dan Bima masuk. Wajahnya pucat dan lelah, sepertinya bosnya memberinya omelan keras karena skandal di bank. Ada apa ini? Dia melempar tas kerjanya dan melonggarkan dasi. Ibu Ratna langsung menangis terseduh-seduh. Bima, anakku. Lihat apa yang istri kesayanganmu katakan. Dia bilang itu uangnya. Dia bilang rumah kita ini bukan apa-apa baginya, dia menghinaku, menghina adikmu. Aduh, malangnya nasibku, ular apa yang kita bawa masuk ke rumah ini. Mah, tenang, teriak Bima, lalu berbalik ke arahku. Di matanya tidak ada lagi kebaikan atau kelelahan, hanya kejengkelan yang luar biasa. Nita, ini sudah keterlaluan. Kamu tidak ada seharian, sekarang kamu pulang dan membuat Mama menangis. Aku menatap lurus ke mata suamiku. Kamu bertanya padaku? Sebaiknya kamu tanya ibumu dan adikmu, apa yang mereka perbuat di bank. Tanya mereka, siapa yang mencoba mencuri 1,5 miliar rupiahku. Pencurian apa? Raung Bima, lebih keras dari yang kuduga. Biar ku jelaskan padamu. Kamu menikah denganku. Kamu istriku. Uangmu adalah uang keluarga ini. Jangan egois. Orang tua sudah membesarkanku. Sekarang tugasku mengurus adikku. Apa yang salah dengan itu? Jantungku seakan berhenti berdetak. Itu dia. Topeng suami yang baik dan penyayang akhirnya terlepas. Di hadapanku berdiri putra penurut Ibu Ratna, kakak teladan bagi Dimas. Mengurus adikmu. Dengan 1,5 miliar rupiah bekalku, aku mengulangi pertanyaan yang sudah kutanyakan pada diriku sendiri. Memangnya dengan apa lagi? Teriak Bima, seolah kesabarannya sudah habis. Biar ku beritahu terus terang. Dimas akan segera menikah. Calon istrinya bilang dia hanya mau menikah kalau mereka punya apartemen sendiri di kompleks hunian baru. Mama berencana hari ini memberikan uang muka untuk apartemen 3 kamar tidur untuknya dengan uang itu. Dan kamu merusak semuanya. Aku tertawa. Tawa kering yang pahit. Apartemen untuk Dimas, 1,5 miliar? Bima, kalian pikir uang itu jatuh dari langit? Pernahkah kalian bertanya padaku? Pernahkah kalian memikirkanku? Atau kalian hanya berpikir si bodoh Anita ini akan memberikan segalanya jika diucapkan kata-kata ajaib, biar Mama yang pegang? Ibu Ratna, merasakan dukungan Bima, menjadi semakin berani. Memangnya kamu mau apa? Kamu sudah jadi menantu di rumah ini. Bahkan dirimu sendiri milik keluarga ini, apalagi cuma uang. Dengar ya Anita. Pilihannya 2. Besok kamu baik-baik pergi ke bank, buka blokirnya, dan berikan uang itu padaku. Aku akan urus Dimas, sisanya nanti kupikirkan. Atau apa, potongku. Atau pergi dari rumah ini. Cerai. Rumah ini tidak akan menerima menantu tidak tahu berterima kasih yang lebih mementingkan uang daripada suami dan keluarganya. Aku menatap Bima. Bima, apa kamu sependapat? Dia mengatupkan giginya dan membuang muka, tidak berani menatapku. Nita, jangan mempersulit keadaan. Minta maaf pada Mama, dan besok tarik uangnya, aku janji. Nanti akan kuganti semuanya. Ganti dengan apa? Dengan gajimu yang 8 juta sebulan? Suaraku menjadi sangat tenang. Bima, dengarkan baik-baik. Dari 1,5 miliar itu, kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kamu berani. Bima terperangah. Kamu akan lihat nanti, aku berani atau tidak. Aku berbalik menghadap Ibu Ratna dan Dimas. Apartemen untuk Dimas, cari sendiri. Jangan pernah bermimpi tentang uangku. Aku ulangi, itu adalah harta pribadiku. Setelah mengatakan itu, aku mengambil tasku dan berjalan menuju kamar tidur, mengabaikan teriakan Bima, kutukan Ibu Ratna, dan ancaman Dimas. Aku membanting pintu dan menguncinya.
Aku bisa mendengar Bima menggedor-gedor pintu. Nita, buka. Apa maksudmu ini? Kamu mau menghancurkan keluarga kita? Buka pintunya. Aku merosot ke lantai, bersandar di pintu. Baru saat itulah air mata mengalir. Aku menangis bukan karena takut atau lemah. Aku menangis karena kebodohanku sendiri. Aku telah mempercayai orang yang salah. Aku menikahi pria lemah yang menganggap keluarga kandungnya adalah segalanya, dan istrinya hanyalah alat, sebuah tambang emas yang harus dieksploitasi. Aku berpikir setelah menikah, aku akan menceritakan tentang penyakit ayah. Aku akan berkata, sayang, mari kita gunakan 300 juta untuk pengobatan, dan sisa 1,2 miliarnya kita tabung. Kita bangun masa depan bersama. Aku membayangkan masa depan itu, tapi mereka menghancurkan segalanya hanya dalam 1 hari. Aku menyeka air mataku. Tidak, aku tidak boleh menangis. Ayahku menungguku. Pertempuran ini tidak boleh aku kalahkan. Aku mengeluarkan ponsel dan menyalakan perekam suara. Aku tahu malam ini akan panjang, dan aku butuh bukti. Bukti wajah asli keluarga ini. Gedoran Bima di pintu semakin keras. Nadanya berubah dari bujukan menjadi ancaman. Nita, berhenti bertingkah seperti anak kecil. Buka. Kamu dengar tidak? Kalau tidak kamu buka, aku akan mendobrak pintunya. Aku tahu dia tidak akan berani. Apartemen ini, pada akhirnya, ku beli sendiri sebelum menikah. Bima hanya menyumbang sedikit untuk perabotan. Jika dia merusaknya, dia sendiri yang harus membayar. Tapi aku juga sadar, bersembunyi di kamar bukanlah solusi. Aku harus bicara, mengatakan yang sebenarnya, untuk melihat bagaimana wajahnya akan berubah. Aku menarik napas dalam-dalam, menyeka air mata, dan merapikan pakaianku. Aku mematikan lampu kamar, hanya menyisakan cahaya remang-remang dari koridor. Memastikan perekam suara bekerja, aku perlahan memutar kunci. Pintu terbuka, dan Bima, yang tidak menduganya, terhuyung masuk ke dalam kamar. Aku berdiri, melipat tangan di dada, menatap pria yang kusebut suami. Apalagi yang mau kamu katakan? Aku sudah bicara dengan jelas. Aku tidak akan memberikan uang itu. Bima menatapku. Di matanya ada campuran amarah, kebingungan, dan perhitungan. Dia tidak langsung meneriakiku, melainkan mengubah taktik. Dia menghela napas, duduk di tepi ranjang, dan memegangi kepalanya. Nita, kenapa kamu keras kepala sekali? Mama di luar menangis. Adikku kecewa. Lihat, jadi seperti apa rumah kita ini. Apa kamu mau hanya karena uang, keluarga kita hancur di hari kedua pernikahan? Aku tersenyum pahit. Keluarga? Kamu menyebut ini keluarga? Keluarga adalah saat mertua dan adik ipar menyerang bekal pernikahan menantu keesokan paginya? Keluarga adalah saat suami bersama ibunya memaksa istri menyerahkan 1,5 miliar untuk apartemen adiknya? Itu bukan paksaan, bantah Bima cepat. Mama hanya ingin menyimpannya. Adikku sedang susah sekarang. Kamu kan kakak iparnya. Bantu sedikit, apa salahnya? Kamu terlalu egois, Nita. Egois? Ulangku. Suaraku bergetar karena amarah. Bima, kamu menyebutku egois? Tahukah kamu untuk apa uang 1,5 miliar itu? Pernahkah kamu bertanya padaku untuk apa aku akan menggunakannya? Atau di matamu, aku membawa uang ini ke rumah kalian hanya untuk melayani keluarga besarmu? Bima tampak ragu. Dia menatapku. Memangnya untuk apa lagi? Uang bekal kan untuk keluarga kita. Adikku lebih butuh sekarang. Kita bantu dia, nanti kita cari lagi. Aku anak sulung, aku punya tanggung jawab. Aku menatapnya, dan aku merasa kasihan. Kasihan padanya, dan kasihan pada diriku sendiri. Dengar baik-baik, kataku dengan suara tanpa emosi. Uang 1,5 miliar ini bukan uang sisa, bukan untuk membeli apartemen, mobil, atau untuk dipinjamkan. Aku berhenti sejenak, menatap lurus ke matanya. Ini adalah uang untuk operasi jantung, untuk menyelamatkan nyawa ayahku. Kata-kata menyelamatkan nyawa ayahku terdengar jelas dan tegas di kamar yang gelap itu. Senyum sinis di wajah Bima membeku. Dia mengerjap beberapa kali, seolah mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Apa? Apa katamu? Aku bilang, ayahku sakit sangat parah, geramku, dan air mata kembali menggenang. Dokter bilang beliau butuh operasi bypass jantung segera, atau beliau bisa meninggal kapan saja. Biaya operasi, obat-obatan, rehabilitasi, semuanya sekitar 300 juta. Sisa 1,2 miliarnya adalah uang untuk hidup orang tuaku, karena setelah operasi ini, ayah tidak akan pernah bisa bekerja lagi. Itulah kenapa mereka memberikan semua yang mereka punya, ditambah tabunganku, karena mereka percaya padaku.
Mereka percaya bahwa menantu mereka, kamu, akan bersama-sama denganku merawat ayah. Aku terisak. Semua keputusasaan yang terpendam akhirnya meledak. Dan apa yang kalian lakukan? Kamu, ibumu, adikmu. Kalian berencana mengambil 1,5 miliar itu? Kalian akan menggunakan uang yang ditujukan untuk menyelamatkan nyawa ayahku demi membeli apartemen untuk adik kesayanganmu? Kalian ini manusia? Aku ambruk ke lantai, menutupi wajah dengan kedua tangan. Aku tidak ingin menangis di depannya, tapi aku tidak bisa menahannya. Bima membeku selama beberapa detik, lalu dengan panik berlari ke arahku. Dia berjongkok, mencoba melepaskan tanganku dari wajahku. Ya Tuhan, Nita. Ayahmu. Beliau sakit separah itu? Kenapa? Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Suaranya penuh kengerian dan penyesalan. Dia memelukku, mengelus punggungku. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Sungguh, aku tidak tahu. Ya Tuhan, Mama juga tidak tahu, Dimas juga tidak. Kami hanya mengira itu uang bekal biasa, maafkan aku, Nita. Aku mengangkat wajahku yang basah oleh air mata. Akting. Dia berakting terlalu baik. Wajah terkejut itu, suara yang bergetar karena penyesalan. Jika aku adalah Anita yang kemarin, mungkin aku akan percaya. Tapi setelah kejadian di bank, setelah dia meneriakiku setengah jam yang lalu, aku tidak percaya apapun lagi. Dia berpura-pura terkejut, seperti yang sudah kuduga. Suami yang benar-benar mencintai istrinya, saat mendengar mertuanya sakit parah, hal pertama yang akan dia tanyakan adalah, di mana beliau, bagaimana kondisinya. Aku akan ke sana sekarang. Bukannya panik mencari alasan, aku tidak tahu, Mama tidak tahu. Maaf, Nita, aku salah. Seharusnya aku tidak begitu, ulang Bima. Aku mendorongnya, menyeka air mata dengan dingin. Sudah terlambat. Tidak perlu berakting lagi. Aku lelah. Tidak, aku tidak berakting, dia meyakinkan dengan cepat. Aku syok, aku harus segera pergi dan memberitahu Mama. Kalau dia tahu ini uang untuk menyelamatkan nyawa, dia tidak akan pernah menuntutnya lagi. Sungguh. Percayalah, aku akan bicara dengannya sekarang. Dia melompat berdiri. Wajahnya menunjukkan tekad, seolah akan melakukan sesuatu yang sangat penting. Kamu tunggu di sini. Aku akan bicara dengan Mama, menjelaskan semuanya. Dia pasti mengerti. Tunggu aku, ya. Setelah mengatakan itu, Bima berlari keluar kamar. Aku menatap kepergiannya. Dia bahkan tidak menutup pintu. Aku tersenyum pahit, masih duduk di lantai. Menjelaskan pada Mama. Dia berlari untuk menjelaskan, atau untuk mendiskusikan rencana baru? Mendiskusikan, jika Anita berkata begitu, berapa yang bisa diminta darinya, atau memeriksa apakah aku berbohong. Aku tidak mematikan perekam suara. Aku tahu babak terbaik dari drama ini akan segera dimulai. Aku duduk di kamar tidak lebih dari 5 menit. Dari luar, aku mendengar bisikan Bima, lalu suara keras Ibu Ratna. Apa? Apa katamu? Lalu Dimas ikut campur. Sakit apa? Tidak mungkin. Dan tiba-tiba, pintu kamarku terbuka dengan kasar. Ibu Ratna menyerbu masuk, di belakangnya ada Bima dan Dimas. Bima mencoba menahan lengan ibunya. Mah, tenang, biar aku yang bicara. Diam kamu. Ibu Ratna menepis tangan Bima. Dia berjalan lurus ke arahku. Aku sempat berdiri dan mundur beberapa langkah, masih menggenggam erat ponsel dengan perekam yang menyala. Dia menatapku dari atas ke bawah. Matanya seperti dua bilah belati. Aku tanya padamu, cerita apa yang baru saja kamu karang untuk Bima? Kamu bilang 1,5 miliar itu untuk pengobatan ayahmu? Aku menatap lurus ke matanya. Iya, itu benar. Ayah saya menderita penyakit jantung parah. Beliau butuh operasi segera. Bohong. Jerit Ibu Ratna. Kamu pikir aku akan percaya omong kosong itu? Aku sudah makan asam garam kehidupan. Aku tidak bisa dibodohi. Kamu lihat kami butuh uang untuk Dimas, kamu takut kehilangannya, jadi kamu mengarang cerita tentang ayah sakit untuk menahan uang itu. Begitu, kan? Aku terperangah. Aku menduga mereka mungkin akan ragu. Tapi aku tidak menyangka dia bisa mengucapkan kata-kata itu dengan begitu kurang ajar dan jahat. Mah, kenapa Mama bicara begitu, sela Bima? Mungkin itu benar, Nita tidak akan bercanda soal ini. Dan kamu sama bodohnya seperti dia. Ibu Ratna membentak putranya. Dia bilang, kamu langsung percaya. Sakit? Di rumah sakit mana? Mana surat-suratnya? Aku lihat calon besanku kemarin, dia bahkan tidak batuk. Tiba-tiba operasi jantung 1,5 miliar? Memangnya rumah sakitnya terbuat dari emas? Dimas,
yang berdiri di ambang pintu sambil melipat tangan, menyeringai. Benar, Mah. Menurutku aktris ini aktingnya berlebihan. Kalau ayahnya sekarat, dia tidak akan sempat menikah. Atau mungkin dia hanya iri karena aku akan segera punya apartemen baru, jadi dia merusak segalanya. Aku gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah. Kalian boleh tidak percaya, tapi itu benar. Dokumen medis bisa saya tunjukkan, tapi itu tidak penting. Yang penting, kalian tidak akan menyentuh uang itu. Wah, Ibu Ratna menepuk pahanya. Dia bahkan berani melawan. Bima, lihat siapa yang kamu bawa ke rumah ini. Begini, ya, Anita. Aku tidak peduli ayahmu benar-benar sakit atau tidak. Bahkan jika dia sakit, dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Operasinya kan cuma butuh 300 juta. Kamu sendiri yang bilang begitu, kan? Iya. Jantungku terasa diremas. Maksud ibu apa? Maksudku, dia tersenyum sinis. Keluarga kita juga punya urusan mendesak. Urusan Dimas ini menyangkut masa depannya. Kamu ambil 300 juta, obati ayahmu. Sisa 1,2 miliarnya berikan padaku. Aku akan urus adik iparmu, dan semua akan senang. Kamu punya uang untuk pengobatan, kami punya uang untuk apartemen, dan kamu tetap jadi menantu yang baik. Adil, kan, tawaranku? Aku mundur selangkah lagi, menatapnya seolah dia adalah monster. Bima juga terkejut. Mah, bagaimana bisa? Kamu diam lagi, potong Ibu Ratna. Kamu anak sulung tapi bodoh sekali, dia sendiri yang bilang 300 juta cukup. Berarti kita ambil 1,2 miliar, adil. Atau kamu mau dia mengambil sisa 1,2 miliar itu untuk dirinya sendiri? Uang itu akan dia bawa ke keluarganya, dan kamu dapat apa? Ya Tuhan, aku tidak bisa mempercayai telingaku. Ini adalah kata-kata seorang ibu, seorang calon nenek. Saya tidak setuju, kataku. Suaraku anehnya terdengar tenang. Ponsel di tanganku terus merekam setiap kata. Sudah saya katakan, 300 juta untuk operasi, 1,2 miliar untuk biaya hidup orang tua saya setelahnya. Saya tidak akan memberikan sepeser pun. Berani kamu? Ibu Ratna melotot. Tidak mau kasih? Kalau begitu pergi dari rumah ini, cerai. Sekarang juga. Aku memberimu pilihan. Mah, jangan menekannya seperti itu. Akhirnya Bima memohon, tapi suaranya tidak menunjukkan perlindungan padaku, melainkan ketakutan bahwa semuanya sudah terlalu jauh. Mah, biar aku bicara dengan Nita. Tidak ada bicara-bicara, sela Dimas. Menurutku Mama benar. Entah dia kasih 1,2 miliar, atau cerai. Simple. Buat apa punya istri yang cuma berpikir bagaimana membawa lari uang ke keluarganya dan tidak menghormati keluarga suami? Benar, cerai. Ibu Ratna mengangguk. Kalau tidak kasih uangnya, besok kita ke pengadilan agama. Kita lihat siapa yang mau menikah denganmu dengan jutaanmu itu. Atau kamu mau seumur hidup jadi perawat ayahmu? Aku menatap 3 orang di hadapanku. Ibu yang serakah dan kejam, adik ipar yang malas dan arogan, dan suami yang lemah dan tidak berguna, yang berdiri di tengah-tengah dan tidak berani membela istrinya, hanya takut keluarganya hancur. Aku mematikan perekam suara. Cukup. Bukti ini lebih dari cukup. Aku menarik napas dalam-dalam. Baik. Cerai, ya, cerai. Tapi perlu kalian tahu, aku mengangkat ponselku, semua yang baru saja kalian katakan, dari permintaan 1,2 miliar hingga ancaman cerai, sudah saya rekam. Ketiganya membeku. Wajah Ibu Ratna yang merah padam berubah menjadi pucat pasi. Bima tergagap, kamu merekamnya? Iya. Aku tidak ingin melakukannya, tapi kalian memaksaku, kataku dengan nada sedingin es. Sekarang, tolong keluar dari kamarku. Aku butuh sendiri. Dan aku ulangi, dari 1,5 miliar ini, kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Besok aku akan ke bank. Ibu Ratna membuka mulutnya untuk melontarkan kutukan, tapi Dimas menarik lengannya. Mah, sepertinya dia benar-benar merekamnya. Bima menatapku dengan pandangan tidak percaya, takut, sekaligus marah. Dia sadar, jika rekaman ini tersebar, kariernya akan tamat. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya diam-diam menutup pintu dan menguncinya kembali. Kali ini, tidak ada gedoran di pintu. Hanya suara desisan Ibu Ratna dan bisikan Bima dari ruang tamu. Mereka ketakutan. Dan aku duduk di lantai. Tanganku gemetar, tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya, rencananya telah berjalan. Aku tidak tidur semalaman. Aku duduk bersandar di kepala ranjang, mendengarkan suara dari luar. Ibu Ratna, Bima, dan Dimas berbisik-bisik sampai larut malam. Sesekali suaranya meninggi, tapi Bima dan Dimas segera meredamnya. Mereka tidak berani membuat keributan lagi,
takut pada rekaman di ponselku. Aku tidak bisa tidur karena khawatir tentang ayah. Hari esok adalah hari penentuan. Aku harus memindahkan uang itu ke tempat yang aman. Pemblokiran kartu hanyalah tindakan sementara. Begitu aku datang ke bank dan mengonfirmasi identitasku, kartu itu akan dibuka blokirnya. Dan Ibu Ratna tahu itu. Aku baru terlelap menjelang pagi, ketika di luar sudah sunyi. Aku bangun saat fajar. Tidak ada lagi rasa lelah atau kasihan pada diri sendiri. Aku sudah menumpahkan semua air mataku semalam. Hari ini aku harus bertindak. Aku masuk ke kamar mandi dan menatap cermin. Mata bengkak, wajah kuyu. Nita, kamu tidak punya hak untuk menyerah, kataku pada diriku sendiri. Aku menyalakan shower air panas, lalu membuka lemari. Isinya sebagian besar pakaian kerja, tapi untuk pernikahan aku membawa beberapa gaun terbaikku. Aku memilih gaun sutra berwarna krem, elegan dan tegas. Aku memakai riasan tipis untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata dan memoles bibirku dengan lipstik merah paling terang yang kumiliki. Aku ingin terlihat kuat dan percaya diri. Aku bukan korban. Setelah siap, aku memeriksa tas tanganku. Dokumen, ponsel, dan kartu ATM kedua yang diam-diam sudah kubuka sejak lama atas nama ibuku, Ana Pertiwi. Sambil menarik napas dalam-dalam, aku membuka pintu kamar. Ruang tamu sunyi senyap, ketiganya sudah bangun. Ibu Ratna duduk di sofa dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Dimas bersantai di kursi dengan ekspresi seperti martir. Melihatku, Bima bergegas berdiri. Nita, kamu sudah bangun, kamu mau pergi kemana? Suaranya terdengar ragu dan curiga, dia tidak berani membentakku lagi. Aku menatapnya sekilas. Ke bank, dua kata itu terdengar seperti ledakan. Ibu Ratna melompat. Ke bank? Kamu sudah memikirkannya? Kamu mau menarik 1,2 miliar untukku? Ya. Aku tersenyum, senyuman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kalian boleh berpikir begitu. Dimas juga duduk tegak. Kamu serius? Mau kasih 1,2 miliar? Terus, bagaimana dengan rekamannya? Kalau hari ini semuanya berjalan lancar, kataku ringan, mungkin aku akan tidak sengaja menghapus rekaman itu. Mata Ibu Ratna berbinar. Dia langsung mengubah nadanya. Nah, Mama sudah tahu. Menantuku memang paling bijaksana. Nita, sayang, kemarin Mama emosi. Jangan dimasukkan ke hati, ya. Bima, Dimas, kenapa kalian diam saja? Cepat antar kakakmu ke bank. Bima menghela napas lega. Benar, aku akan mengantarmu. Nita, kamu sudah mengambil keputusan yang tepat. Kita akan hidup rukun lagi. Aku melambaikan tangan. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Tidak mau merepotkan. Tidak repot, sama sekali tidak repot. Ibu Ratna menjadi sibuk. Biar Bima yang antar, demi keamanan. Berbahaya membawa uang banyak. Dia takut aku berubah pikiran, takut aku kabur di tengah jalan. Aku menatap Bima dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu kamu yang antar. Tapi ingat, Mama dan Dimas tetap di rumah. Aku hanya akan bicara denganmu. Ibu Ratna langsung setuju. Iya, kami di rumah. Mama akan masak yang enak untuk kalian pulang nanti. Dimas, kamu juga di rumah saja. Dia mendorong Bima. Bima bergegas mengambil kunci mobil. Dia membukakan pintu untukku, bahkan menahannya seperti seorang pria sejati. Saat mobil berjalan, dia mencoba memulai percakapan. Nita, maafkan soal kemarin. Mama, dia hanya khawatir tentang Dimas. Tolong mengerti, ya. Aku diam, menatap keluar jendela. Kamu akan menghapus rekaman itu, kan? Berbahaya menyimpan hal seperti itu di ponsel. Nanti kalau ada yang lihat. Nanti kita lihat sesampainya di bank, potongku. Bima terdiam dan melajukan mobilnya lebih cepat. Kami tiba di cabang bank yang sudah kukenal, tempat aku menjadi nasabah prioritas. Manajer yang kemarin mengalami momen tidak menyenangkan karena Ibu Ratna, hari ini bergegas menyambutku. Selamat pagi, Ibu Anita. Kemarin terjadi sedikit kesalahpahaman. Aku tersenyum. Tidak apa-apa, hari ini saya datang untuk membereskan semuanya. Saya ingin membuka blokir kartu saya. Tentu. Silakan, mari ke ruangan khusus. Bima mengikutiku seperti bayangan. Dia duduk di sebelahku, dengan gugup meremas tangannya. Petugas bank memulai prosedur. Ibu Anita, kartu Anda sudah dibuka blokirnya. Saldo saat ini tepat 1,5 miliar rupiah. Ibu ingin? Saya ingin melakukan transfer, kataku dengan jelas. Jantung Bima sepertinya berdetak lebih kencang. Dia menelan ludah. Tentu, berapa jumlah yang ingin Ibu transfer?
Aku menatap petugas itu, lalu melirik Bima. Dia menahan napas. Aku tersenyum cerah. Saya ingin mentransfer seluruhnya. 1,5 miliar rupiah. Seluruhnya, petugas itu terkejut. Bima nyaris melompat dari kursinya. Iya. Tolong transfer semua 1,5 miliar ini ke rekening ini. Aku menyodorkan secari kertas berisi nomor rekening ibuku, Ana Pertiwi. Wajah Bima berubah. Nita, apa yang kamu lakukan? Kamu transfer ke siapa? Kenapa 1,5 miliar? Kamu bilang soal 1,2 miliar. Aku menoleh padanya, masih tersenyum. Aku bilang akan menghapus rekamannya jika semua berjalan lancar. Apa aku pernah bilang akan memberikan kalian 1,2 miliar? Kamu menipuku. Sadar Bima. Aku hanya belajar dari keluargamu, kataku. Maaf, bisakah Anda tidak mengganggu saya yang sedang bertransaksi? Aku kembali menoleh pada petugas yang menatap kami dengan bingung. Silakan dilanjutkan. Transfer semuanya. Bima seperti binatang yang terpojok. Dia tidak percaya istri yang dikenalnya pendiam dan penurut, hanya dalam 2 hari menjadi begitu tajam dan tanpa ampun. Dia menerjang ke arahku, mencoba merebut pulpen dari tanganku. Nita, kamu sudah gila. Jangan lakukan itu. Berhenti. Tapi sebelum dia menyentuhku, tangannya dicegat di udara oleh seorang satpam. Manajer cabang telah memberinya isyarat. Bapak Bima, kata manajer itu dengan suara tegas. Ini adalah ruang untuk nasabah prioritas. Nasabah kami, Ibu Anita, sedang melakukan transaksi dari rekening pribadinya, semua dokumen lengkap. Mohon Bapak menjaga ketenangan. Jika Bapak terus mengganggu, kami terpaksa akan meminta Bapak keluar. Bima membeku. Dia menatapku, satpam, lalu manajer. Dia terjebak. Dia tidak bisa membuat keributan di sini. Di mana-mana ada kamera. Awas kamu nanti, desisnya. Aku bahkan tidak meliriknya. Aku dengan tenang menandatangani dokumen terakhir. Selesai. Petugas itu dengan cepat mengetik di keyboard. Ibu Anita. Mohon tunggu sebentar. Sistem sedang memproses permintaan. Dalam keheningan yang mencekam, hanya terdengar suara mesin penghitung uang di suatu tempat dan napas Bima yang marah dan tersengal-sengal. Dia tahu dia kalah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan ponsel. Kamu akan menyesal, kamu akan sangat menyesalinya. Dia menekan nomor ibunya. Suaranya pecah. Mah, dia menipu kita. Dia menipu kita semua. Dia di bank. Dia mentransfer semua uangnya. Aku bisa mendengar jeritan Ibu Ratna di telepon, meskipun tidak di loudspeaker. Itu adalah suara yang melengking dan liar. Mah, cepat ke bank. Dia mentransfer semua 1,5 miliarnya. Dia tidak menyisakan sepeser pun untuk kita. Petugas bank mengangkat kepala. Ibu Anita, transaksi berhasil. 1,5 miliar rupiah telah berhasil ditransfer ke rekening atas nama Ibu Ana Pertiwi. Ini slip transfernya. Aku mengambil slip itu, bukti kebebasanku. Aku melipatnya dengan rapi dan menyimpannya di tas. Aku berdiri dan tersenyum pada manajer. Terima kasih atas bantuannya. Maaf atas gangguannya. Tidak apa-apa, Bu. Ini sudah tugas kami. Selamat jalan, Ibu Anita. Aku berbalik. Bima masih berteriak di telepon. Mah, sudah sampai belum? Cepat, dia mau pergi. Aku berjalan keluar dari ruang prioritas, melintasi aula operasional yang besar. Aku merasa lega. Beban 1,5 miliar, beban keluarga suami, beban ayah yang sakit. Setidaknya, sekarang uang itu aman. Ayahku akan selamat. Aku mendorong pintu kaca untuk keluar, dan saat itulah adegan kacau terjadi. Sebuah taksi mengerem mendadak tepat di depan pintu masuk. Pintu terbuka, dan dari dalamnya melesat keluar Ibu Ratna, acak-acakan, dengan wajah merah padam. Di belakangnya menyusul Dimas. Rupanya, begitu Bima menelepon, dia langsung menyetop mobil. Tanpa membayar sopir, dia menerjang lurus ke arahku dengan mata menyala. Perempuan sialan, berhenti. Satpam di pintu mencoba menghentikannya. Ibu, tidak boleh. Dia mendorong satpam itu dan berlari ke arahku, berhenti beberapa langkah dariku. Dari dalam, Bima berlari keluar. Mah, Ibu Ratna terengah-engah. Dia menunjukku, tapi tangannya gemetar hebat sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu, uangnya di mana? Aku berdiri tegak dan menatap lurus ke mata wanita yang mencoba merebut nyawa ayahku. Suaraku terdengar tenang, jelas, dan keras, terdengar di seluruh lobi bank yang sudah mulai dipenuhi orang-orang penasaran. Bu, uangnya sudah saya transfer. Apa katamu? Saya bilang, ulangku, saya sudah mentransfer semua 1,5 miliar rupiah ke rekening ibu saya,
anak pertiwi. Uang itu untuk operasi ayah saya, kalian terlambat. 1-2 detik. Udara seakan mengental. Ibu Ratna melotot. Mulutnya terbuka tapi tidak mengeluarkan suara. 1,5 miliar. Hanya itu yang bisa dia ucapkan. Dan kemudian, seperti boneka yang talinya putus, dia terhuyung. Uangku, apartemen Dimas. Matanya memutar ke atas, dan dia ambruk ke lantai marmer, pingsan. Mama! Teriak Dimas putus asa, menerjang ke arahnya. Mama! Bima juga berlari dengan panik. Seluruh lobi bank menjadi riuh. Orang-orang berlarian. Ada yang pingsan. Panggil ambulans. Stroke, mungkin. Dimas mengangkat wajahnya yang penuh kebencian dan merah padam ke arahku. Pembunuh. Kamu membunuh ibuku. Bima juga menatapku. Di tatapannya tidak ada lagi amarah, hanya kekosongan dan ketakutan yang luar biasa. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku berbalik, mendorong pintu kaca, dan melangkah keluar. Sinar matahari pagi yang cerah menyilaukan mataku. Tapi aku tidak merasa kedinginan lagi. Aku menyetop taksi dan pergi ke arah rumah sakit, tempat ayahku menungguku. Aku tidak langsung pulang. Aku pergi ke rumah sakit, melunasi semua tagihan, dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan untuk operasi ayah. Melihat kwitansi pembayaran sebesar 300 juta, ibuku menangis. Nita, putriku, lalu bagaimana dengan keluarga suamimu? Aku memegang tangannya. Bu, jangan khawatirkan apapun. Aku sudah membereskan semuanya. Sekarang yang terpenting adalah operasi ayah berjalan lancar, yang lainnya tidak penting. Aku tinggal di rumah sakit sampai malam, sampai ayah dibawa ke ruang praoperasi. Aku menyemangatinya, mengatakan agar tidak khawatir, bahwa aku sudah mengurus semuanya. Menatap matanya yang penuh kepercayaan, aku tahu semua yang kulakukan adalah benar. Ketika aku kembali ke apartemen kami, hari sudah sangat gelap. Rumah itu dingin dan gelap. Sepatu Bima ada di dekat pintu. Dia ada di rumah. Aku menyalakan lampu ruang tamu. Bima duduk dalam kegelapan di sofa. Dia tidak menatapku. Di depannya di atas meja ada sebotol brandy yang setengah kosong. Udara dipenuhi bau alkohol yang menyengat. Aku juga tidak mengatakan apa-apa. Aku berjalan lurus ke ruang kerjaku. Aku tahu hari ini adalah akhir dari segalanya. Aku membuka laptop. File itu sudah kusiapkan sejak lama. Surat gugatan cerai. Aku mulai mengetik, membuat beberapa perubahan. Harta Gonogini hampir tidak ada. Apartemen ini kubeli sebelum menikah. Bima menyumbang 30 juta untuk perabotan. Aku akan mengembalikan uang itu padanya. Mobil yang dibeli setelah pernikahan atas namaku, tapi dia juga memakainya. Aku tidak butuh mobil itu. Akan kuberikan padanya. Aku ingin pergi dari sini secepat mungkin. Alasan perceraian. Perbedaan yang tidak dapat didamaikan yang membuat kehidupan pernikahan tidak mungkin dilanjutkan. Persekongkolan suami dengan keluarganya dengan tujuan penipuan untuk menguasai harta pribadi pranikah istri, yaitu dana sebesar 1,5 miliar rupiah yang ditujukan untuk operasi jantung yang krusial bagi ayahnya. Aku mengetik setiap kata dengan jelas. Aku baru akan menekan tombol cetak ketika Bima masuk ke ruangan, terhuyung-huyung. Wajahnya merah padam, matanya merah karena alkohol dan amarah. Sudah pulang. Dia menyeringai dengan senyum yang menakutkan. Aku tidak menjawab. Ibuku di ICU. Beliau kena krisis hipertensi. Hampir stroke. Kamu pasti senang sekali. Aku memutar kursiku menghadapnya. Sudah selesai bicaranya? Kalau sudah, biarkan aku lewat. Lewat kemana? Bima menyipitkan mata. Dia menerjang ke arah laptopku dan menatap layar. Dia membaca judulnya. Surat gugatan cerai. Wajahnya berubah. Cerai? Kamu berani menggugat cerai? Kenapa tidak? Jawabku tenang. Dia gemetar, lalu seolah teringat sesuatu, dia tertawa jahat. Bagus, mau cerai? Silakan. Dia terhuyung-huyung keluar ke ruang tamu, mulai mengobrak-abrik tas kerjanya. Dia mengeluarkan setumpuk kertas dan melemparkannya ke wajahku. Lembaran-lembaran itu bertebaran di seluruh ruangan. Mau cerai? Tanda tangani ini. Aku sudah siapkan semuanya. Aku mengambil selembar kertas. Itu memang surat gugatan cerai. Dia yang menyiapkannya, atau Ibu Ratna yang menyiapkannya untuknya. Tanda tangani, raung Bima. Dia mencengkeram kerah bajuku. Tanda tangani, tapi kembalikan dulu 1,2 miliarnya. Aku izinkan kamu ambil 300 juta untuk ayahmu, seperti kata ibuku. Sisanya 1,2 miliar, serahkan. Kalau kamu serahkan, aku tanda tangan. Kalau tidak, apa? Aku mendorong tangannya dengan keras.
Tidak ada lagi rasa takut. Mau memukulku? Ayo, pukul. Biar aku panggil polisi, biar aku tambahkan pasal KDRT di surat gugatan ceraiku. Bima membeku. Dia sadar aku tidak bercanda. Aku menatapnya dengan tatapan paling dingin. Kamu pikir posisimu lebih unggul? Kamu pikir bisa memeras aku dengan surat gugatan ini agar aku memberikan uang? Aku tertawa menghina. Bima, kamu memilih ibumu dan adikmu. Kamu memilih apartemen untuk Dimas daripada nyawa ayahku. Kamu memilih pihak yang menghinaku. Pada saat itu, kita sudah bukan suami istri lagi. Aku berbalik ke komputer dan menekan tombol cetak. Printer mulai berbunyi. Aku tidak akan menandatangani suratmu. Kamu yang akan menandatangani suratku. Aku mengambil lembaran yang baru dicetak. Di suratmu, alasannya tidak cocok. Di suratku, alasannya penipuan dan penguasaan harta. Aku mengangkat ponselku. Pilih. Entah kamu tanda tangani suratku, dan kita bercerai baik-baik. Kamu ambil mobil, aku apartemen yang memang milikku, aku kembalikan 30 jutamu, dan kita berpisah. Atau, aku memutar file audio di layar. Aku akan mengirimkan ini ke semua departemen di kantormu, ke direktur utamamu, ke semua kerabatmu. Biar mereka tahu betapa bertanggung jawabnya anak sulung di keluarga kalian. Saking bertanggung jawabnya, sampai rela membiarkan mertuanya mati demi merebut 1,2 miliar untuk apartemen adiknya. Pilih. Bima menatap ponsel. Wajahnya menjadi pucat pasi. Pengaruh alkohol seakan menguap. Dia tahu kariernya, reputasinya, semuanya ada di ponsel itu. Dia telah memilih ibu dan adiknya. Aku memilih ayahku dan diriku sendiri. Bima berdiri kaku. Semua amarah dan agresinya lenyap. Yang tersisa hanyalah ketakutan primitif. Dia tahu aku tidak main-main. Jika rekaman itu tersebar, dia bukan hanya akan kehilangan pekerjaan, dia tidak akan bisa menatap mata siapapun lagi. Nita, suaranya tiba-tiba menjadi lembut, memohon, jangan lakukan itu, aku salah, aku mohon padamu. Dia memulai lagi sandiwara penyesalannya yang sudah kulihat semalam. Ini semua mama. Sungguh, dia menekanku. Aku terbawa emosi. Aku tidak menginginkan ini. Kamu istriku. Aku mencintaimu. Dia melangkah ke arahku, mencoba meraih tanganku. Aku mundur selangkah, menatapnya waspada. Nita, percayalah. Dia memegangi kepalanya dengan ekspresi martir. Aku baru saja dari rumah sakit. Mama. Dia juga menyesal. Dia menangis terus. Bilang dia salah, seharusnya tidak menekanmu. Aku diam-diam menyaksikan aktingnya. Menyesal? Orang seperti Ibu Ratna mampu menyesal? Sekarang aku akan kembali ke rumah sakit, kata Bima, seolah membuat keputusan penting. Aku akan bicara lagi dengan mama baik-baik. Aku akan memaksanya meneleponmu dan minta maaf. Aku akan memaksanya. Memaksanya bilang dia tidak butuh uang itu. Ya, aku berangkat sekarang. Aku harus membereskan ini. Dia menggunakan trik lama yang sama. Aku akan bicara dengan mama. Terakhir kali setelah percakapan seperti itu, mereka bertiga menyerbu kamarku menuntut 1,2 miliar. Kali ini, aku menduga, dia kembali ke rumah sakit untuk berdiskusi dengan Ibu Ratna dan Dimas bagaimana cara menenangkanku agar aku tidak menyebarkan rekaman itu. Kamu tunggu di rumah, ya? Katanya memohon. Jangan melakukan hal bodoh. Jangan kirim file itu kemanapun. Aku mohon padamu, Nita, tunggu aku. Aku janji akan menyelesaikan semuanya, aku bersumpah. Dia bergegas berbalik, mencari jasnya yang tergeletak di kursi. Dan saat itulah sebuah ide terlintas di benakku. Aku punya perekam suara mini yang biasa kugunakan untuk bekerja di konferensi. Ukurannya hanya sebesar kancing. Aku tahu mereka tidak akan berhenti, mereka akan mencari akal baru. Rekaman yang kumiliki sudah cukup untuk bercerai. Tapi agar mereka menanggung akibat dari kekejaman mereka sepenuhnya, aku butuh lebih banyak. Saat Bima terburu-buru mengenakan jasnya, dia menjatuhkan gantungan kunci mobilnya ke lantai. Sial, gumamnya. Kuncimu jatuh, kataku tenang. Aku lihat. Balasnya jengkel dan membungkuk untuk mengambilnya. Ini adalah kesempatanku. Dengan cepat aku mengambil perekam suara mungil dari laci meja, sudah dalam keadaan menyala. Saat dia masih di bawah, aku mendekat dan tanpa suara memasukkannya ke dalam saku luar jasnya. Saku tempat dia biasa menaruh rokok. Perekam itu tenggelam di dalam kain tebal. Aku berangkat sekarang. Bima mengambil kuncinya dan, tanpa menatapku, bergegas ke pintu. Dia takut aku berubah pikiran, takut aku menekan tombol kirim. Pintu tertutup. Aku tetap berdiri di ruang kerja yang dingin.
Aku tidak menyentuh surat gugatan cerai di atas meja. Aku mengambil ponsel dan membuka aplikasi. Perekam suara itu dilengkapi dengan Bluetooth dan GPS. Aku melihat titik merah bergerak. Seperti dugaanku, dia tidak menuju rumah orang tuanya. Dia melaju lurus ke rumah sakit kota, tempat Ibu Ratna dirawat. Aku duduk di kursi. Kali ini, aku tidak akan hanya mendengarkan. Aku akan menunjukkan pada mereka apa itu neraka yang sesungguhnya. Aku duduk tak bergerak di ruang kerja. Satu-satunya cahaya berasal dari layar ponsel. Aku mengenakan earphone Bluetooth, terhubung dengan perekam suara mungil di saku Bima. Aku bisa mendengar langkah kakinya yang tergesa-gesa di koridor rumah sakit, napasnya yang tersengal-sengal, derit pintu kamar yang terbuka. Dan kemudian aku mendengar, "Mah, Dimas, semuanya hancur, semuanya hancur." Suara Bima penuh keputusasaan. Suara malas yang tidak menunjukkan tanda-tanda sakit menjawab, "Kamu teriak-teriak kenapa sih? Kayak ada kebakaran saja, Mama baru tidur." Itu Dimas. Benar-benar hancur. Jerit Bima. Si penyihir itu, si Anita. Dia merekam semuanya. Hening sejenak. Aku mendengar gemerisik, seolah seseorang tiba-tiba duduk di tempat tidur. "Apa katamu?" Suara Ibu Ratna. Kuat, tajam, dingin. Sama sekali bukan suara orang yang baru mengalami krisis hipertensi. Merekam apa? Dia merekam percakapan kita kemarin di rumah, saat Mama menuntut 1,2 miliar dan mengancam cerai. Dia merekam semuanya. Suara Bima pecah seperti tangisan. Dia mengancam akan menyebarkannya di kantorku, mengirimkannya ke semua kerabat kita. Dia menggugat cerai dengan alasan penipuan dari pihak keluarga suami. Apa? Kali ini suara Dimas tidak lagi malas. Dia serius, "Bim? Ini kan tamat. Kalau kamu dipecat, kita semua bisa jadi gembel. Dari mana aku dapat uang untuk apartemen?" "Kamu masih mikirin apartemen?" raung Bima. "Hidupku yang hancur." Aku mendengar Ibu Ratna mendengus dingin. Sudah kuduga perempuan licik itu tidak sesederhana kelihatannya. Dari mukanya yang angkuh di bank tadi sudah jelas. Dia memutuskan untuk menyatakan perang pada seluruh keluarga kita. "Terus sekarang bagaimana, Mah?" tanya Bima dengan suara gemetar. "Aku menipunya, bilang aku kesini untuk membereskan semuanya. Bilang aku akan memohon Mama untuk meneleponnya dan minta maaf, supaya dia tidak mengirim file itu. Mah, mungkin kita sabar saja? Telepon dia sekali." "Kamu sudah gila?" desis Ibu Ratna. Suaranya terdengar begitu jelas di earphone-ku hingga aku terlonjak. "Kamu menyuruhku minta maaf pada perempuan sialan itu? Aku ini mertuanya. Dia menantuku, seharusnya dia yang merangkak di kakiku. Bodoh sekali kamu ini, Nak." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada penuh perhitungan. "Tapi kata-kata Bima ada benarnya. Rekaman itu bom waktu. Sekarang kita harus menenangkannya." "Menenangkan bagaimana?" tanya Dimas. "Bima, perintah Ibu Ratna. Pulang sekarang juga dan sujud di kakinya." "Mah, apa-apaan ini?" Bima terperangah. "Kamu tidak dengar?" bentaknya. "Pulang, sujud, menangis, mohon padanya. Katakan kamu mencintainya, tidak bisa hidup tanpanya. Katakan kamu bodoh, bilang aku yang menekanmu. Salahkan aku untuk semuanya. Paham? Bilang aku sudah tua, pikun, serakah. Dan kamu, karena bakti seorang anak, menuruti kemauanku. Sekarang kamu menyesal dan memohon pengampunan. Kamu harus membuatnya percaya, membuatnya merobek surat gugatan cerai itu. Dapatkan kepercayaannya kembali dulu, kalau sudah, dia akan menghapus rekaman itu sendiri." "Bodoh." Aku duduk tak bergerak, mengepalkan tangan. Skenario yang luar biasa. "Terus, uangnya?" tanya Dimas dengan nada menyesal. 1,2 miliar kan sudah dia transfer. Suara Ibu Ratna menjadi serak dan jahat. Aku tidak menyangka dia akan nekat begitu. Sialan. Kalau sudah ditransfer, berarti ayahnya memang benar-benar sakit. "Aku tidak tahu," jawab Bima. Dia menangis terseduh-seduh, bilang, 300 juta untuk operasi, 1,2 miliar untuk hidup setelahnya. Dan kemudian aku mendengar kalimat yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Suara Ibu Ratna terdengar pelan, dingin, dan kejam. "Tua itu bukan berarti bahagia. Sakit itu wajar. Kalau rumah sakit bisa menyelamatkan, ya selamat. Kalau tidak bisa, berarti sudah waktunya siap-siap pemakaman." Sejak kapan uang bekal menantu harus dipakai untuk mengobati orang tua? Uang itu dia bawa ke keluarga kita. Berarti itu uang keluarga kita. Itu untuk anak-anakku. Untuk cucu-cucuku. Dimas akan segera menikah. Itu yang penting sekarang.
Ayahnya punya keluarga sendiri, biarkan mereka yang mengurus. Apa urusannya dengan kita? Hening di dalam ruangan. Bahkan Bima dan Dimas tidak berani berkata apa-apa di hadapan kekejaman yang begitu terang-terangan. Mah, Bima tergagap, tapi dia sudah mentransfer uangnya. Semuanya. Habis. Apa? Aku mendengar suara pecahan keras, seolah dia memecahkan gelas atau cangkir. Dia mentransfer semuanya? Kamu ini tidak berguna. Sudah kubilang awasi dia. Kamu membiarkannya mentransfer semua uangnya. 1,2 miliar. 1,2 miliar milikku. Apartemen Dimas. Ya Tuhan, bunuh saja aku, Bima. Teriakannya bukan lagi pura-pura. Itu adalah teriakan kemarahan dan kehilangan yang sesungguhnya. Semuanya hancur, kata Dimas lesu. Tapi rekaman itu masih ada padanya. Kalau dia menyebarkannya, aku juga tamat, rintih Bima. Hening lagi. Aku mendengar napas Ibu Ratna yang berat, seperti binatang buas yang terpojok. Karena kita tidak dapat uangnya, desisnya, maka ayahnya juga tidak akan kita biarkan hidup tenang. Mah, apa rencanamu? Tanya Bima ketakutan. Kamu dan Dimas, suaranya penuh racun. Besok pagi kalian pergi ke rumah sakit itu, rumah sakit tempat ayah si sialan itu dirawat. Untuk apa, Mah? Tanya Dimas. Untuk apa? Aku akan lihat, apa dia benar-benar sekarat. Aku akan pergi dan memberitahu besanku, betapa tidak tahu berterima kasih dan liciknya putri mereka, yang menipu dan menjebak keluarga suaminya. Kita lihat, apa dia masih punya muka untuk melanjutkan operasi setelah itu. Kita lihat, apa orang tua itu tidak mati karena marah di tempat. Kalau tidak bisa kumakan, setidaknya ku gigit. Paham? Aku gemetar, rasa dingin menjalari punggungku. Ini bukan lagi keserakahan, ini adalah iblis. Aku mematikan earphone, dengan tenang menyimpan file audio itu. Aku menamainya suara dari neraka. Sudah cukup bagiku. Aku tidak membuang waktu sedetik pun. Aku berpikir untuk menggunakan rekaman ini di pengadilan, tapi tidak. Rencana Ibu Ratna mengubah segalanya. Dia ingin datang ke rumah sakit menemui ayahku besok pagi. Dia ingin ayahku mati. Aku harus menyerang lebih dulu. Aku membuka laptop, masuk ke Telegram, dan mencari grup keluarga besar Bima. Grup itu memiliki lebih dari 50 anggota. Semua bibi, paman, sepupu Bima. Baru 2 hari yang lalu, grup ini dipenuhi foto-foto pernikahan kami dan ucapan selamat. Selamat ya, pengantin wanitanya cantik sekali. Jariku menari di atas keyboard. Selamat malam, Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ini Anita, istri Bima. Pesanku langsung menarik perhatian. Beberapa orang memberikan jempol. Aku mengetik lagi. Mohon maaf mengganggu selarut ini, tapi saya sudah tidak tahan lagi. 2 hari terakhir ini saya hidup seperti di neraka. Tepat setelah pernikahan, ibu mertua saya, Ibu Ratna, menuntut agar saya menyerahkan uang bekal pernikahan saya sebesar 1,5 miliar rupiah. Beliau melakukan ini meskipun tahu bahwa uang itu saya siapkan untuk operasi jantung demi menyelamatkan nyawa ayah kandung saya. Aku menekan kirim. Grup yang tadinya sepi langsung meledak. Apa? Nita, apa yang kamu katakan? Tulis seorang paman, kakak dari almarhum ayah Bima. Ibu Ratna berbuat begitu? Tidak bisa dipercaya, tulis salah satu bibi. Ya Tuhan, uang untuk menyelamatkan nyawa? Bagaimana bisa? Aku menunggu beberapa detik dan mengetik lagi. Suami saya, Bima, bukan hanya tidak membela saya, tapi juga mendukung ibunya, memaksa saya untuk memberikan uang itu. Dia bilang 1,5 miliar itu dibutuhkan untuk membeli apartemen untuk Dimas. Ketika saya menolak, Ibu Ratna dan Bima mengancam saya dengan perceraian. Saya tidak punya pilihan lain selain merekam percakapan mereka untuk melindungi diri. Ini adalah bukti bagaimana Ibu Ratna dan Bima menuntut 1,2 miliar dan mengancam saya kemarin malam. Aku mengunggah file audio pertama, yang kurekam di rumah. Grup menjadi hening. Semua orang mendengarkan. 5 menit kemudian, badai yang sesungguhnya dimulai. Ya Tuhan Bima. Kamu anak sulung, bagaimana bisa sebodoh itu? Kamu menuruti ibumu? Tulis sang paman dengan marah. Ratna. Kamu punya hati nurani tidak? Uang untuk menyelamatkan nyawa orang mau kamu pakai untuk beli apartemen anakmu? Dimas itu cacat, sampai ibunya harus merampok menantunya sendiri? Sangat memalukan. Ini aib bagi seluruh keluarga besar. Saat itu, muncul pesan dari Bima, atau Ibu Ratna, yang menggunakan ponselnya. Jangan percaya. Anita mengarang semuanya. Dia mengedit rekaman itu untuk menjelekkan keluarga kami. Dia itu rubah licik. Belum selesai dia mengetik, aku mengirim pesan berikutnya. Saya tidak mengedit apapun. Dan ini rekaman kedua. Ini adalah rencana Ibu Ratna, Bima,
dan Dimas yang saya rekam 10 menit yang lalu di rumah sakit, tempat Ibu Ratna, yang katanya, dirawat di ICU. Silakan dengarkan sendiri, betapa baik dan terhormatnya keluarga suami saya. Dengarkan kalimat, tua itu bukan berarti bahagia, sakit itu wajar. Sejak kapan uang bekal menantu harus dipakai untuk mengobati orang tua? Aku mengunggah file suara dari neraka dan menekan kirim. Kali ini keheningannya lebih menakutkan. Berlangsung selama beberapa menit. Aku bisa membayangkan lebih dari 50 orang duduk terkejut, jijik, dan marah mendengarkan kata-kata kejam Ibu Ratna. Yang pertama memecah keheningan adalah sang paman. Ratna, kamu ini manusia atau bukan? Almarhum suamimu bisa berbalik di kuburnya kalau tahu kamu sekejam ini. Begini caramu mendidik anak-anakmu? Bima, kamu bukan manusia. Kamu mendengarkan ibumu berencana meneror mertuamu dan kamu setuju. Mulai hari ini, pintu rumahku tertutup untuk kalian sekeluarga. Jangan berani memanggilku paman lagi. Lalu hujan komentar pun turun. Kejam sekali. Tidak manusiawi. Ini sudah keterlaluan. Tuhan akan menghukum perbuatan seperti ini. Kasihan sekali Anita, gadis yang begitu baik dan sopan, masuk ke sarang ular. Ratna, kamu seharusnya ingat Tuhan, ingat cucu. Apa kamu mau ayah gadis ini meninggal? Aku tidak membaca lebih lanjut. Aku menutup telegram. Tujuanku tercapai. Aku telah menyebarkan kebenaran. Kerabat keluarga Bima akan mengurus Ibu Ratna dan Bima sendiri. Besok pagi, tidak akan ada yang berani datang ke rumah sakit untuk membuat keributan di depan ayahku. Sekarang, saatnya berurusan dengan suamiku. Aku tidak perlu menunggu lama. Sekitar setengah jam setelah aku mengunggah rekaman itu, pintu apartemen dibuka dengan kasar. Bima menyerbu masuk. Dia tampak seperti baru bangkit dari kematian. Wajahnya putih seperti kain, rambutnya acak-acakan. Jasnya miring. Dia menatapku seolah aku adalah hantu. Ponselnya terus bergetar di saku. Tidak diragukan lagi, itu telepon dari kerabat yang marah. Nita, bisiknya. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Di sebelahku ada sebuah koper. Aku sudah mengemasi barang-barangku yang paling penting. Aku berencana pergi malam ini juga. Dia melihat koper itu. Tidak, Nita. Dia menerjang ke arahku, tapi tidak berteriak atau mengumpat. Dia melakukan sesuatu yang sama sekali tidak kuduga. Dia berlutut. Dia ambruk ke lantai tepat di hadapanku. Nita, aku mohon, maafkan aku. Aku mohon padamu, maafkan aku. Bima membungkuk dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya seolah sedang berdoa. Dia menangis. Kali ini bukan air mata penyesalan palsu. Ini adalah air mata ketakutan, ketakutan hewani. Dia telah mendengar rekaman kedua. Dia tahu aku tahu segalanya. Dia tahu kariernya, reputasinya, masa depannya, semuanya telah kuhancurkan dengan satu klik. Maafkan aku salah. Aku bukan manusia, aku binatang. Dia merangkak di kakiku, mencoba memegang celanaku. Ini semua mama. Dia yang memaksaku, aku bodoh sekali. Aku tidak menginginkan ini. Nita, kamu istriku. Aku mencintaimu. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Aku menatap dari atas ke bawah pada pria yang merangkak di kakiku. Hatiku sedingin es. Kamu mencintaiku? Tanyaku dengan suara datar tanpa emosi. Kamu mencintaiku? Karena itu kamu bersama ibumu menuntut 1,5 miliar yang ditujukan untuk menyelamatkan nyawa ayahku? Tidak, bukan begitu. Dia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Aku hanya ingin membantu adikku. Aku tidak berpikir. Atau kamu setuju dengan ibumu bahwa tua itu bukan berarti bahagia, sakit itu wajar, bahwa bahkan jika ayahku meninggal, tidak apa-apa, potongku. Kata-kata itu seperti tusukan pisau bagi Bima. Dia membeku. Kamu mendengar semuanya. Aku mendengar semuanya, aku mengonfirmasi. Aku juga mendengar rencana ibumu untuk datang ke rumah sakit besok untuk menggigit ayahku. Bima gemetar. Tidak. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Aku akan memarahi ibu. Aku akan memutuskan hubungan dengannya. Kamu, hapus pesan di grup itu, Nita. Aku mohon, katakan pada kerabat kita kamu salah paham. Katakan kamu sudah memaafkanku. Tolong, Nita, aku janji akan jadi budakmu. Aku akan bersujud di kaki orang tuamu memohon pengampunan. Jangan ceraikan aku, jangan hancurkan aku. Dia mulai menangis lagi. Air mata yang terlambat dan tidak berguna. Dia menangis bukan untuk ayahku. Dia menangis bukan karena telah menyakitiku. Dia menangis untuk dirinya sendiri, untuk kariernya, untuk reputasi palsunya. Aku menatapnya lama. Hatiku sudah lama mendingin. Bima, panggilku.
Dia langsung mengangkat kepala. Secercah harapan tipis bersinar di matanya. Iya, Nita. Berdiri. Jangan kotori lantainya. Harapan di matanya padam. Dia membeku. Apa? Apa katamu? Aku bilang, berdiri. Tidak perlu merangkak. Itu tidak ada gunanya, kataku dengan jelas. Aku berjalan melewatinya ke meja kerjaku. Aku mengambil 2 surat gugatan cerai. Miliknya dan milikku. Aku melemparkan suratnya ke kakinya. Ini bisa kamu berikan pada ibumu. Alasan tidak cocok tidak akan kutandatangani. Lalu aku mengangkat suratku, yang mencantumkan alasan penipuan. Dan ini suratku, tanda tangani. Nita. Dia menatap surat itu, lalu menatapku dengan gemetar. Kamu benar-benar sekejam ini? Kita baru 3 hari menikah. 3 hari? Aku tersenyum sinis. Dalam 3 hari, kalian sudah sempat mendoakan ayahku mati. Berapa banyak waktu lagi yang kalian butuhkan? Aku meletakkan surat gugatan dan pulpen di atas meja. Kamu boleh tidak menandatanganinya. Kalau begitu, kita bertemu di pengadilan. Dan 2 rekaman audio ini, bersama dengan kesaksian pengacaraku, akan menjadi bukti. Maka bukan hanya pekerjaanmu yang akan hilang, Bima. Kamu dan ibumu bisa masuk penjara karena penipuan dan persekongkolan untuk menguasai harta. Bima melotot. Peng. Pengacara? Kamu pikir aku hanya menggertak? Aku sudah mengirimkan semuanya ke pengacaraku. Tanda tangani surat gugatan cerai ini atas kesepakatan bersama, dan aku tidak akan mengajukan tuntutan pidana. Ini adalah belas kasihan terakhir yang kuberikan padamu. Pilih. Bima menatap surat itu. Air matanya mengering, hanya menyisakan keputusasaan dan kekosongan. Dia tahu dia kalah. Kalah telak. Dia berdiri terhuyung-huyung. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pulpen. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Aku mendorong koperku ke dekat pintu. Suara rodanya di atas parket adalah satu-satunya suara di ruangan itu, tegas dan final. Tangan Bima gemetar. Dia menatapku, lalu ke surat gugatan cerai yang dengan jelas kutulis alasannya, penipuan untuk menguasai harta pribadi pranikah. Dia tahu, dengan surat ini dan 2 rekaman audio, bukan hanya dia, tapi ibunya juga terancam tuntutan pidana. Akhirnya, dia memejamkan mata dan dengan tangan gemetar membubuhkan tanda tangannya di kolom tergugat. Sudah kutandatangani, seraknya. Aku tidak akan mengajukan tuntutan pidana, kataku, mengambil surat yang sudah ditandatangani. Tapi 2 rekaman audio itu akan kusimpan, untuk memastikan kamu dan keluargamu tidak melakukan hal bodoh lagi. Apartemen ini milikku. Kamu punya waktu 3 hari untuk mengemasi barang-barangmu. 30 juta untuk perabotan akan kutransfer ke rekeningmu. Anggap saja itu kompensasi untuk waktu singkat aku menjadi istrimu. Tanpa menunggu jawabannya, aku menarik koper, membuka pintu, dan melangkah keluar. Aku membantingnya, meninggalkan Bima, meninggalkan semua kenangan buruk selama 3 hari pernikahan di belakang. Malam itu aku tidak pergi ke rumah orang tuaku. Aku tidak ingin mereka khawatir sebelum operasi. Aku menyewa kamar di sebuah hotel dekat rumah sakit, mandi, berganti pakaian, dan mencoba tidur, tapi tidak bisa. Setiap kali aku memejamkan mata, aku mendengar suara jahat Ibu Ratna. Tua itu bukan berarti bahagia. Kalau tidak bisa kumakan, setidaknya ku gigit. Keesokan paginya pukul 6, lampu di atas ruang operasi menyala. Ayahku dibawa masuk. Operasi diperkirakan akan berlangsung 5,6 jam. Aku dan ibu duduk di bangku koridor. Jantungku berdebar kencang. Ibu membisikkan doa. Sekitar pukul 8 pagi, di saat-saat paling menegangkan, terdengar keributan di ujung koridor. Lepaskan saya. Saya mau menjenguk Besan. Siapa kalian berani menghalangi saya? Suara melengking yang sangat kukenal. Ibu Ratna. Aku melompat berdiri. Jantungku berdebar kencang. Dia berani datang. Setelah aku menyebarkan semuanya di grup keluarga, aku memberi isyarat pada ibu untuk tetap duduk dan bergegas menghampiri mereka. Ibu Ratna dan Dimas mencoba menerobos 2 orang satpam rumah sakit. Dia tampak seperti orang gila, dengan rambut acak-acakan dan mata menyala. Dimas berdiri di belakang, cemberut, dengan tangan di saku. Ibu, ini area khusus, orang luar dilarang masuk, sedang ada operasi, jangan membuat keributan, kata satpam. Operasi? Ibu Ratna tersenyum jahat. Melakukan operasi dengan uang keluargaku. Aku mau lihat, dia sudah mati atau belum. Lepaskan. Dia mendorong satpam, mencoba menerobos. Ibu mertua. Panggilku dengan suara keras dan dingin. Keduanya membeku dan berbalik ke arahku. Oh,
Ibu Ratna menyeringai. Menantu kesayangan kita. Kamu masih berani muncul di sini. Kamu menghancurkan keluarga kami. Kamu menyiram kami dengan kotoran. Sepanjang malam aku ditelepon kerabat dan dikutuk. Kamu. Dia menerjang ke arahku, mengayunkan tangan untuk menampar. Aku mundur selangkah, dan satpam berhasil mencegat tangannya. Apa yang Anda lakukan? Menyerang di rumah sakit. Dia menantuku. Aku sedang mendidiknya. Teriak Ibu Ratna, mencoba melepaskan diri. Dimas juga mendekat dan mendorong satpam. Lepaskan tanganmu dari ibuku. Kakak ipar, kamu hebat juga ya. Menyebarkan rekaman ke semua orang. Sekarang calon istriku, Mila, membatalkan pertunangan. Kamu puas? Aku menatap Dimas, lalu Ibu Ratna. Jadi ini masalahnya. Mereka datang bukan hanya karena marah, mereka datang karena terpojok, kerabat memusuhi mereka. Dimas ditinggal calon istrinya. Mereka kehilangan segalanya. Saya tidak melakukan apa-apa, kataku, sambil diam-diam memasukkan tangan ke saku dan menyalakan perekam video di ponsel. Semua orang mendengar apa yang kalian katakan. Salahkan diri kalian sendiri. Kamu, desis Dimas. Berani sekali kamu bicara begitu. Kamu mencuri 1,5 miliar dari keluarga kami. Kamu menghancurkan kebahagiaanku. Hari ini akan kuberi pelajaran. Dia menerjang maju, tapi melihat ponsel yang kuarahkan padanya, dia membeku. Tapi Ibu Ratna tidak. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Sasarannya bukan aku. Dia melihat ibuku yang ketakutan di ujung koridor dan map berisi kwitansi dan dokumen operasi di tanganku. Uang. Semuanya karena uang. Desisnya. Dia menerjang bukan ke arahku, tapi ke arah map di tanganku. Kamu membayar operasinya dengan uangku? Aku tidak akan biarkan. Aku tidak akan biarkan dia selamat. Aku tidak menduga ini. Aku mencoba mempertahankan map itu, tapi dia merebutnya. Kresek. Kresek. Di depan mata para satpam dan perawat yang terkejut, Ibu Ratna dengan amarah mulai merobek kwitansi pembayaran operasi senilai 300 juta rupiah. Aku robek semuanya. Kita lihat bagaimana kalian melanjutkan operasi tanpa kwitansi. Hahaha. Dia tertawa histeris. Dimas mendukungnya. Benar mah, robek semuanya. Tidak ada uang, tidak ada operasi. Biar mati parasit tua itu. Ibuku di ujung koridor, melihat itu, jatuh pingsan. Ibu. Teriakku, tapi aku tidak berlari ke arahnya. Tanganku masih memegang erat ponsel. Kamera masih merekam wajah gila Ibu Ratna dan Dimas, serta sobekan kertas yang berserakan di lantai. Kekacauan mencapai puncaknya. Ibu pingsan. Perawat berlarian ke arahnya. Lantai dipenuhi sobekan putih kwitansi 300 juta dan surat persetujuan operasi. Ibu dan anak itu berdiri di tengah kekacauan, terengah-engah, dengan wajah penuh kemenangan. Lihat. Ibu Ratna menunjuk sobekan itu. Sudah kubilang, kalau aku tidak dapat, tidak ada yang boleh dapat. Aku diam. Aku mematikan perekam video. Video berdurasi lebih dari 3 menit itu dengan jelas merekam segalanya. Hinaan mereka, ancaman, penyerangan, dan perusakan dokumen. Dan kalimat Dimas, biar mati parasit tua itu, terekam dengan sempurna. Aku berbalik ke arah satpam. Panggil polisi. Laporkan atas tindakan membuat onar, perusakan properti dengan nilai kerugian besar, dan menghalangi pelayanan medis. Satpam itu, meskipun terkejut, langsung mengangguk. Siap. Segera saya panggil. Mendengar kata polisi, Ibu Ratna sedikit gentar, tapi kemudian kembali marah. Kamu menakut-nakutiku, panggil saja. Aku ini mertua. Aku sedang mendidik menantu. Aku merobek surat-surat keluargaku sendiri. Apa hubungannya dengan polisi? Pertama, suaraku anehnya terdengar tenang. Anda bukan lagi ibu mertua saya. Putra Anda, Bima, sudah menandatangani surat gugatan cerai tadi malam. Kami tinggal menunggu panggilan sidang. Wajah Ibu Ratna berubah. Dia tidak percaya. Apa? Apa katamu? Bima. Kedua, aku mengangkat ponsel. Kwitansi ini senilai 300 juta rupiah. Itu adalah properti saya. Anda dengan sengaja merusaknya. Video ini, ditambah kesaksian para perawat dan satpam, cukup untuk menuntut Anda dan putra Anda secara pidana dengan pasal 406 KUHP. Mengingat jumlah kerugiannya, Anda bisa dihukum hingga 5 tahun penjara. Aku bukan ahli hukum, tapi aku sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Dimas, yang terbiasa hidup dari orang lain, mendengar kata 5 tahun penjara, menjadi pucat pasi. Mah, apa maksudnya? Penjara? Aku tidak mau ke penjara. Ibu Ratna juga gemetar, dia tidak berpikir semuanya akan seserius ini. Kamu
kamu bohong. Kamu menakut-nakutiku, Aku tidak sengaja merobeknya. Aku sedang marah, tidak sengaja. Tidak sengaja, aku tersenyum sinis. Biar polisi yang melihat videonya dan memutuskan, Anda melakukannya dengan sengaja atau tidak. Ditambah lagi ada pasal untuk membuat onar di tempat umum dan menyerang petugas keamanan. Sepertinya kalian berdua akan benar-benar dihukum. Saat itu, dari kejauhan terdengar suara sirene. Rumah sakit itu dekat dengan kantor polisi. Mereka datang dengan cepat. 2 orang polisi masuk, didampingi oleh dokter jaga. Siapa yang melapor? Ada apa di sini? Aku melangkah maju. Selamat siang, Pak. Saya yang melapor. Saya Anita, keluarga pasien yang sedang dioperasi. 2 orang ini, aku menunjuk Ibu Ratna dan Dimas yang meringkuk ketakutan, menerobos masuk ke area steril, berteriak, dan menghina staf. Ketika saya mencoba menenangkan mereka, mereka menyerang saya, merebut kwitansi pembayaran operasi senilai 300 juta rupiah, dan merobeknya. Ini, aku menyodorkan ponselku pada polisi, adalah video lengkap kejadiannya. Mohon ditindaklanjuti. Mereka mengancam keamanan rumah sakit dan nyawa ayah saya. Polisi itu menonton videonya. Alisnya berkerut saat mendengar hinaan dan melihat Ibu Ratna merobek dokumen. Baik, kalian berdua, dia menunjuk mereka, ikut kami ke kantor. Mana KTP kalian? Ibu Ratna benar-benar ketakutan. Tidak, Pak. Saya ini mertuanya. Kami hanya ada konflik keluarga. Pak, maafkan saya. Saya sudah tua, saya tidak sadar. Mertua. Polisi itu menatapku. Suami saya, Bima, sudah menandatangani surat gugatan cerai tadi malam. Kami bukan suami istri lagi. Dia datang ke sini untuk membuat keributan, aku mengonfirmasi. Konflik keluarga atau bukan, nanti jelaskan di kantor. Membuat onar di rumah sakit dan merusak properti tidak bisa ditolerir, kata polisi itu tegas. Ayo ikut. Dimas panik dan duduk di lantai. Aku tidak mau pergi, aku tidak mau ke penjara. Mah, tolong. Nita, aku mohon. Aku salah. Maafkan aku. Bilang pada polisi kamu bercanda. Satpam dan polisi mengangkatnya. Ibu Ratna juga mulai menangis dan memegangiku. Nita, menantuku sayang, maafkan Mama hilaf, maafkan Mama dan Dimas. Kalau dia punya catatan kriminal, hidupnya hancur. Nak, Mama mohon padamu dengan bersujud. Dia benar-benar akan berlutut, tapi aku mundur. Aku menatap wanita yang menangis itu, yang 5 menit lalu adalah iblis sungguhan. Tidak ada setetes pun rasa kasihan di hatiku. Bawa mereka, perintah polisi. Mereka diseret pergi, mengabaikan teriakan dan permohonan mereka. Koridor kembali sunyi. Ibuku sudah dibawa ke kamar perawatan. Aku membungkuk dan mengambil sobekan kwitansi. Tidak apa-apa, kataku pada diriku sendiri. Kwitansi bisa dibuatkan duplikatnya, tapi keadilan harus ditegakkan. Aku tahu aku harus pergi ke kantor polisi, tapi aku harus menunggu sampai ayah keluar dari ruang operasi. Hampir 3 jam kemudian, saat aku sedang bernegosiasi dengan administrasi rumah sakit untuk duplikat kwitansi, Bima menelepon. Jelas, polisi menghubunginya. Suaranya gemetar. Nita, kamu di mana? Di rumah sakit, jawabku singkat. Aku ditelepon polisi. Mama. Dimas. Mereka benar-benar ditahan? Kamu membuat laporan? Ada perlu apa? Aku sedang sibuk. Jangan tutup telepon. Teriaknya. Aku mohon. Nita. Aku sedang dalam perjalanan ke kantor polisi. Pergilah ke sana juga. Cabut laporannya. Nita. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Kalau kamu menuntut, Dimas akan masuk penjara. Hidupnya akan hancur. Mama, kalau terjadi apa-apa dengannya. Aku mohon padamu, Nita. Aku diam. Mencabut laporan setelah semua yang mereka lakukan? Setelah mereka mendoakan ayahku mati? Nita, katakan sesuatu. Dia menangis di telepon. Dan saat itu, sebuah ide terlintas di benakku. Sebuah kenangan, utang. Baik, kataku. Datanglah ke Polsek Kecamatan N, aku akan ke sana. Aku menutup telepon. Aku berkata pada pihak rumah sakit, saya akan ke kantor polisi. Dari pihak Anda, saya mohon kesaksian staf dan rekaman CCTV. Saya tidak akan berdamai. Aku menyetop taksi. Bima sudah menunggu di depan pintu masuk kantor polisi. Penampilannya lebih buruk dari semalam. Pipi tirus, pakaian kusut. Melihatku, dia berlari dan hendak berlutut lagi. Berdiri, bentakku. Ini kantor polisi, bukan panggung untuk sandiwaramu. Bima membeku,
air mata menggenang di matanya. Nita, aku mohon, selamatkan mama dan adikku. Aku bisa mencabut laporan perusakan properti, kataku terus terang. Lagi pula, kwitansi bisa dibuatkan lagi. Aku tidak mau memulai kasus pidana yang rumit. Dimas masuk penjara atau tidak, aku tidak peduli. Wajah Bima berseri. Benarkah? Benarkah, Nita? Terima kasih. Tapi, potongku. Untuk tindakan membuat onar dan mengganggu ketertiban umum, negara yang menuntut, di situ aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, jika aku mencabut laporanku dan pihak rumah sakit setuju, mungkin hukuman mereka akan diringankan dan hanya dikenai denda administrasi. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Aku setuju apapun, sembur Bima. Aku menatap lurus ke matanya. 3 tahun lalu, orang tuamu merenovasi rumah, mereka kekurangan uang. Orang tuaku meminjamkan mereka 50 juta rupiah, benar? Bima membeku. Dia tergagap. Dari mana kamu tahu? Dari mana aku tahu? Aku tersenyum sinis. Aku sendiri yang menarik uang itu di bank untuk ibu, agar beliau bisa memberikannya pada mereka. Ini, aku mengeluarkan selembar kertas yang terlipat 4 dan sudah menguning dari tasku. Surat perjanjian utang, ditandatangani oleh almarhum ayahmu dan ibumu, Ibu Ratna, utang 50 juta, dengan janji akan dikembalikan dalam 2 tahun. Jangkanya sudah lewat setahun yang lalu. Orang tuaku, melihat kita akan menikah, merasa tidak enak untuk menagih. Aku membentangkan surat itu di depan wajah Bima. Syaratku sederhana. Kamu mau aku mencabut laporan? Mau aku meminta pihak rumah sakit tidak menuntut hukuman berat? Kembalikan 50 juta itu, ditambah bunga 1 tahun keterlambatan sesuai suku bunga bank. Totalnya 55 juta. Segera. Tunai atau transfer? Bima menatap surat itu. Wajahnya menjadi putih seperti kertas. Dia sadar ini adalah akhir yang sesungguhnya. Apartemen untuk Dimas lenyap, dan sekarang dia harus mencari uang entah dari mana untuk membayar utang. Nita. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Aku memberimu pilihan, kataku. Entah 55 juta dan ibumu serta adikmu hanya kena denda administrasi, atau aku biarkan laporannya tetap berjalan, dan mereka bersiap-siap untuk sidang dan kemungkinan hukuman penjara. Pilih. Aku berjalan melewatinya dan masuk ke kantor polisi, meninggalkan Bima yang berdiri kaku dengan utang yang tidak bisa dia sangkal. Aku masuk ke ruang penyidik. Aku menjelaskan semuanya secara berurutan, memberikan video dan kesaksian dari staf rumah sakit. Aku menyatakan posisiku dengan jelas. Untuk pasal perusakan properti, aku bersedia berdamai karena kerugian bisa dipulihkan. Tapi untuk pasal membuat onar, penghinaan, dan mengganggu ketertiban umum, aku menuntut hukuman seberat-beratnya sesuai hukum. Aku tidak ingin Dimas di penjara, tapi mereka harus dihukum. Denda administrasi maksimal yang akan membuat mereka mengingat pelajaran ini, dan pukulan finansial yang akan melumpuhkan mereka. Itulah harga yang harus mereka bayar. Polisi itu mengangguk. Kami mengerti. Kami akan membuat BAP dan memberikan denda semaksimal mungkin untuk pelanggaran ini. Permohonan Anda untuk menghentikan kasus pasal 406 akan kami lampirkan. Aku menandatangani BAP. Ketika aku keluar, Bima masih berdiri di sana. Wajahnya pucat. Nita, dia berlari ke arahku. Kamu sudah mencabut laporannya? Kasus pidananya akan dihentikan, tapi mereka akan kena denda yang besar, kataku. Lalu bagaimana dengan syaratku? Bima gemeter. 55 juta. Di mana aku bisa dapat uang sebanyak itu sekarang? Beri aku waktu. Tidak akan kuberikan, potongku. Utang itu sudah telat setahun. Orang tuaku butuh uang untuk rehabilitasi. Aku memberimu waktu tepat 1 minggu. Jika dalam seminggu 55 juta tidak ada di rekening ibuku, aku akan mengajukan gugatan perdata untuk penagihan utang, dan saat itu bukan lagi 55 juta, Bima. Ada denda, biaya pengadilan, dan rumah kalian akan disita. Pikirkan sendiri. Aku tidak menatapnya lagi. Aku masuk ke taksi dan kembali ke rumah sakit. Baru sekarang hatiku benar-benar lega. Aku telah melakukan semua yang ku bisa. Sekarang semua pikiranku hanya untuk satu orang, ayahku. Aku kembali ke koridor di depan ruang operasi. Ibu sudah siuman dan duduk, dengan tangan gemetar memegang segelas air. Melihatku, dia bertanya, Nita, orang-orang itu. Kamu tidak apa-apa? Aku memegang tangannya yang kurus. Bu, aku baik-baik saja. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Tidak akan ada lagi yang berani mengganggu kita. Percayalah. Ibu menatapku dengan pandangan penuh rasa sakit dan bangga. Dia mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Dia tahu apa yang telah aku lalui.
Waktu berjalan sangat lambat. 5 jam, 6 jam. Aku dan ibu duduk, menatap lampu merah di atas pintu ruang operasi. Aku berdoa. Seumur hidup, aku tidak pernah berdoa sekhusyuk ini. Aku berdoa untuk ayahku, orang baik yang seumur hidupnya tidak pernah menyakiti siapapun. Akhirnya, setelah hampir 8 jam yang panjang, pintu terbuka. Lampu padam. Kepala ahli bedah keluar, lelah, dengan dahi berkeringat. Aku dan ibu menerjang ke arahnya. Dok, bagaimana? Bagaimana ayah saya? Dokter itu melepas maskernya dan, meskipun lelah, tersenyum. Senyum yang menerangi seluruh koridor. Selamat. Operasinya berjalan sangat sukses. Pasien sudah melewati masa kritis. Kami memasang 3 bypass. Aliran darah sudah pulih. Luar biasa, meskipun sudah berumur, semangat hidupnya sangat kuat, dan kalian datang di saat yang tepat. Aku berhenti mendengar. Sukses. Kata itu bergema di kepalaku. Aku jatuh berlutut. Ibu juga. Kami berpelukan dan menangis sejadi-jadinya karena bahagia, lega, karena semua kengerian beberapa hari terakhir akhirnya berakhir. Ayahku selamat. Dia akan hidup. Beberapa saat kemudian, beliau dibawa keluar. Beliau masih belum sadar, pucat, tapi dadanya naik turun dengan teratur. Aku memegang tangannya dan menempelkan pipiku di sana. Tangannya hangat. Air mata kembali mengalir, tapi ini adalah air mata kebahagiaan. Ayah, ayah hebat, bisikku. Aku di sini, ibu di sini. Kita akan pulang. Hari-hari berikutnya aku habiskan di rumah sakit. Uang 1,5 miliar itu telah digunakan sebagaimana mestinya. Aku memberikan ayah kamar terbaik, obat terbaik, perawatan terbaik. Aku tidak berhemat sama sekali. Melihatnya pulih hari demi hari, pertama mulai bernapas sendiri, lalu duduk, lalu makan bubur, aku merasa semua pengorbananku tidak sia-sia. Ikatan keluarga kami, setelah melewati cobaan ini, menjadi semakin kuat. Ibu menatapku dengan penuh cinta. Nita, putriku, kamu sudah sangat dewasa. Ayah dan ibu bangga padamu. Aku tersenyum. Ya, aku sudah dewasa. Cukup dewasa untuk melindungi orang yang kucintai, dan cukup dewasa untuk menghukum mereka yang telah menyakiti keluargaku. Seminggu berlalu. Kesehatan ayah membaik secara signifikan. Tepat di hari ke-7, Bima menelepon. Suaranya tidak lagi memohon, hanya ada kelelahan yang mematikan. Nita, aku sudah transfer uangnya, 55 juta. Cek rekening ibumu. Aku membuka aplikasi mobile banking. SMS notifikasi, kredit Rp55.000. Sudah kulihat, jawabku dingin. Nita. Dia ragu-ragu. Kita. Tidak ada kita, potongku. Utang sudah lunas. Besok jam 9 pagi di pengadilan agama. Bawa KTP. Jangan terlambat. Aku menutup telepon. Ternyata, untuk mendapatkan 55 juta untuk membayar utang dan membayar denda administrasi yang sangat besar, aku dengar sekitar 100 juta, Ibu Ratna tidak punya pilihan lain. Dia harus menjual rumahnya, rumah 3 lantai di kompleks elit yang begitu dibanggakannya. Tapi karena butuh uang cepat, dalam seminggu, dia terpaksa menjualnya dengan harga sangat murah. Rumah yang nilainya lebih dari 2 miliar, terjual hanya 1,5 miliar. Setelah membayar utang padaku, denda, dan utang-utang kecil lainnya yang dia buat untuk Dimas, hampir tidak ada yang tersisa. Kabar ini kudengar dari salah satu kerabat. Setelah malam itu aku menyebarkan kebenaran di grup, seluruh keluarga besar memusuhi Ibu Ratna dan anak-anaknya. Sang paman menelepon untuk meminta maaf padaku dan orang tuaku. Dia jugalah yang menceritakan nasib mereka. Ibu Ratna, setelah menjual rumah, terpaksa pindah bersama Dimas ke sebuah kontrakan petak yang sempit di pinggiran kota. Dari nyonya rumah besar, dia berubah menjadi wanita tua pemarah, dihina oleh tetangga baru dan ditinggalkan oleh kerabat lama. Karena malu dan kehilangan, dia tampak 20 tahun lebih tua. Dimas, putra kesayangannya, menderita lebih parah. Video keributan di rumah sakit menyebar di media sosial lokal. Calon istrinya benar-benar membatalkan pertunangan. Dari tempatnya magang, dia langsung dipecat. Kehilangan calon istri, pekerjaan, dan impian apartemen, dia menjadi pengangguran yang seharian hanya berkeliaran, meminta uang pada ibunya, dan membuat keributan. Hidup mereka di kontrakan sempit itu menjadi neraka setiap hari. Dan Bima, suamiku yang baik, mungkin menderita paling parah, meskipun dengan cara yang berbeda. Gosip tentang skandal di bank dan rumah sakit, kemarahan kerabat, semuanya sampai ke telinga atasannya. Dia tidak dipecat, tapi dari posisi manajer departemen yang menjanjikan, dia dipindahkan ke bagian arsip. Itu adalah penghinaan. Rekan-rekan kerjanya menghindarinya, atasan mengabaikannya. Tidak tahan dengan rasa malu, dia mengundurkan diri. Dia kehilangan segalanya. Istri, keluarga, karier.
Dia menyewa sebuah kamar kos kecil dan hidup sendiri, tersiksa oleh penyesalan. Kadang-kadang dia mengirimiku pesan. Nita, aku salah. Nita, bagaimana kabar ayahmu? Nita, beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak pernah membalasnya. Mereka semua telah membayar harga atas keserakahan dan kekejaman mereka. Bukan aku yang menghukum mereka. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Sebulan kemudian, ayahku keluar dari rumah sakit. Beliau pulih secara ajaib. Di hari kepulangannya, aku menerima panggilan sidang. Perceraian kami hanya memakan waktu 15 menit. Karena semua sudah disepakati, tidak ada sengketa harta. Bima berdiri di hadapanku, kurus, kuyu, tampak 10 tahun lebih tua. Dia tidak berani mengangkat wajahnya menatapku. Ketika hakim bertanya, Saudara Bima, apakah Anda setuju untuk bercerai dengan Saudari Anita? Dia hanya bergumam pelan, setuju. Setelah menandatangani dokumen terakhir, aku merasa sangat lega. Aku keluar dari ruang sidang tanpa menoleh sekalipun. Aku samar-samar mendengar dia memanggilku, Nita, tapi aku tidak berhenti. Aku sudah mentransfer 30 jutanya. Kami sudah lunas. Kembali ke rumah, aku melihat pemandangan yang damai. Ayah membaca koran. Ibu merangkai bunga. Aku membuat keputusan. Ayah, ibu, kataku, kita pindah. Kemana, nak? Ke tempat yang ada laut dan udara segar. Aku tersenyum. Apartemen ini akan kujual. Terlalu banyak kenangan buruk. Ayah butuh ketenangan dan iklim yang baik untuk pulih sepenuhnya. Bagaimana kalau kita pindah ke kota di pesisir? Ayah menatap ibu dan mengangguk. Ayah ikut kamu, nak. Di mana kamu, di situ kami. Apartemen terjual dengan cepat dan dengan harga bagus. Seminggu kemudian, kami bertiga, dengan beberapa koper, meninggalkan kota yang bising itu. Kami memilih sebuah kota yang indah dan tenang di tepi laut, menyewa apartemen yang indah dengan balkon yang langsung menghadap pantai. Setiap pagi, bangun dengan suara ombak dan menghirup udara asin, aku merasa seperti terlahir kembali. Kesehatan ayah membaik setiap hari. Beliau mulai berjalan-jalan di pantai. Ibu bergabung dengan kelompok senam untuk lansia. Mereka kembali ceria dan bersemangat. Melihat mereka, aku merasa sangat bahagia. Inilah hidup yang sesungguhnya. Inilah keluarga yang sesungguhnya. Dengan ketegaranku, aku telah memenangkan kembali kehidupan untuk ayahku dan kebahagiaan untuk kami semua. Pertempuran telah usai, dan akulah pemenangnya.